Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya menyempatkan waktu untuk join bersama dengan BLU Talks pada hari ini, episode ke-6 ya Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan menyajikan persiapan penyusunan laporan keuangan BLU semester 1 tahun 2021. Seperti yang Bapak Ibu minta dalam beberapa kali kesempatan sebelumnya nih, Beli Krisna ya. Bapak dan Ibu ini Ya, sudah sangat ingin belajar mengenai penyusunan laporan keuangan. Namun memang waktunya baru kita dekatkan sekarang, gitu nggih. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, sambil ini ya, Bapak dan Ibu juga ada yang join, gitu. Kami ingin informasikan kembali, daftar hadir, post test, virtual background, dan materi dapat diakses pada tautan pada kolom chat. Nanti akan kami bagikan secara berkala. Nah, tidak berlama-lama lagi, Bapak dan Ibu, saya Natalia akan memandu Bapak dan Ibu di sini. Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan secara tertulis, bisa juga nanti dengan komunikasi langsung kepada narasumber jika kami persilahkan atau sudah ada waktunya. Nah, ini kami perkenalkan terlebih dahulu narasumbernya yang beberapa sudah mengenal atau mungkin yang sudah mengikuti YouTube Kanwil DJPB Provinsi Bali. Tentunya wajah ini sudah tidak asing karena pernah muncul di bulan kemarin ya Beli Krisna nggih. Perkenalkan narasumber kita pada hari ini dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, eh, Bapak atau saya manggilnya lebih seringnya Bli, Bli Made Krisna Aryawan yang akrab dipanggil Bli Krisna ya Bli kalau nggak keberatan. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi 1 di Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi Direktorat APK. Seperti yang kami sampaikan tadi, memang sehari-harinya beliau membina kementeriannya antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan juga Polri. Nah, untuk yang Kemendikbud dan Kemenhub jangan kecil hati, tetap boleh join ini gitu ya, Zoom ini, karena nanti intinya regulasinya mengenai peraturan atau penyusunan laporan keuangan kurang lebih akan sama. Baik, kami persilahkan kepada Bli Krisna untuk menyapa semua peserta dan juga memperkenalkan diri selanjutnya selain nama Bli mungkin. Oke, monggo silakan Bli. ya, ya. Terima kasih Mbak Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Om Swastiastu. Om Bagaimana kabar Swastiastu. Bapak Ibu? Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Natalia. Terima kasih Mbak Natalia. Kami sudah diberikan kesempatan di sini untuk bisa nanti kita saling sharing ya mungkin ya. Saya bukan narasumber loh Mbak Natalia ya. Karena narasumber sesungguhnya kan Bapak Ibu nih selaku praktisi langsung untuk penyusunan laporan keuangan di unit BLU-nya masing-masing. Nanti kita saling sharing saja dalam rangka memang kita dalam menghadapi persiapan ini khususnya untuk penyusunan laporan keuangan di semester 1 tahun 2021 ini. Tentunya ada beberapa nanti yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai modal awal ya, agar Bapak Ibu juga memiliki informasi terkait dengan dinamika penyusunan laporan keuangan di semester 1. Tadi Mbak Natalia minta saya perkenalan lagi ya? Kayaknya tadi sudah cukup Mbak Natalia. Saya dengan Made Krisna Aryawan, saat ini kami ditugaskan di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kebetulan saat ini kami mengampu 3 KL yang berhubungan dengan penugasan kami, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Kebetulan juga di sini ada beberapa satker yang sudah bergabung juga untuk lingkup pembinaan kami. Yang saya kenal di sini ada Bu Kadek Suma Mulyarta nih dari Poltekkes ya. Poltekkes Denpasar ini cukup aktif juga nih konsultasi dengan kami. Kemudian dari Selamat pagi, rekan-rekan Pak. pagi Pak Kadek, rekan-rekan dari Rumkit Bayangkara, kemudian rekan-rekan dari Rumah Sakit Udayana, rekan-rekan dari Universitas Udayana, dan juga ada BLU yang baru ya Mbak Natalia ya. Betul sekali Dan Bli, ada dari Poltek Negeri Negeri Bali Bali. ya. Iya, Kemudian yang betul. dari Kementerian Perhubungan, ini BLU-nya apa? Ada Politeknik Transportasi Oh iya, Darat Bali, Politeknik Bli, yang dari Transportasi. Kemudian perhubungan. dari Universitas Betul. Pendidikan Ganesha, ini kayaknya yang paling jauh satkernya nih di Singaraja ya. Iya. Oke, siap Mbak Natalia, silakan saya kembalikan lagi nih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bli untuk perkenalannya. Baik Bapak dan Ibu, nanti selanjutnya bisa memanggil dengan Bli Krisna ya, atau mungkin Dek atau Pak, mau aja silakan.
Beli. Ya, Karena ini kita BLU Talks, ini berarti Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara ini dengan lebih santai ya. Kita bincang-bincang sebenarnya, kita bincang-bincang untuk menyiapkan penyusunan laporan keuangan. Beli, pertanyaan pertama pasti nih dari banyak satker atau banyak BLU. oke. Rekonsiliasinya mau mulai kapan, Beli? Oh, aduh, rekonsiliasi. Tahun 2021, Beli. Oke. Siap, siap. Oke, baik Mbak Natalia. Ini kita bicara mengenai rekonsiliasi, tentu kita juga akan berbicara mengenai hal-hal lain ya untuk pendukung dari proses rekonsiliasi itu sendiri. Mm. Yang pertama memang kalau kita bicara rekonsiliasi kan tentu nanti Bapak Ibu harus melakukan upload data ya ke dalam aplikasi iRekon dan LK. Nah, Mm. untuk bisa melakukan upload data, tentunya kan Bapak Ibu harus melakukan input dulu ya, input semua dokumen sumber dari hasil-hasil transaksi yang sudah Bapak Ibu lakukan sepanjang tahun 2021 ini ke dalam aplikasi penyusunan laporan keuangan. Nah, kebetulan di sini kan dari KLBLU yang hadir di sini, kebetulan semuanya masih pengguna aplikasi existing ya untuk penyusunan laporan keuangannya. Jadi belum ada yang menggunakan Sakti untuk penyusunan laporan keuangan. Meskipun mungkin dalam konteks penganggaran, Bapak Ibu sudah menggunakan modul penganggaran Sakti. Tetapi secara pelaporan keuangannya masih menggunakan aplikasi existing, yaitu aplikasi persediaan, aplikasi Simak BMN, dan juga aplikasi Saiba. Nah, kami menyampaikan informasi nih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini kami di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku pengembang aplikasi dan juga rekan-rekan kami di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, kami masih dalam rangkaian proses untuk bisa melakukan finalisasi penyiapan aplikasi keuangan di tahun 2021 ini. Tentunya mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya ya, sampai dengan saat ini kok aplikasi juga belum rilis ya Bapak Ibu ya. Nah, kami juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian karena memang dinamika dan kompleksitas untuk aplikasi penyusunan laporan keuangan di tahun 2021 ini, kami sedang menambahkan beberapa fitur ya yang akan memperkaya unsur dari aplikasi tersebut. Terlebih hal yang sifatnya perubahan fundamental di sini, kita akan melakukan perubahan ya dari sisi aplikasi persediaan karena kebijakan akuntansi kita di tahun 2021 ini kita akan menerapkan metode penilaian persediaan dengan metode first in first out atau FIFO. Yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah memahami bahwa kita menggunakan metode penilaian secara HPT. Nah, ini mungkin dinamika terkait penyiapan aplikasi yang mana nantinya dari rilis aplikasi ini akan menjadi trigger kami untuk bisa membuka lebih lanjut aplikasi iRekon LK Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tahun 2021, kita saat ini sedang menunggu rilis aplikasi. Segera setelah rilis aplikasi tersebut kita sampaikan kepada Bapak Ibu, segera juga kita akan buka pelaksanaan rekonsiliasi periode tahun 2021. Nah, mungkin terkait dengan teknis rekonsiliasinya sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, masih sama, pedomannya masih sama dengan pelaksanaan rekonsiliasi di tahun 2020. Kita masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2017. Untuk elemen rekonnya juga masih sama, Bapak Ibu sekalian. Ada 14 elemen rekon, termasuk Bapak Ibu di Satker BLU kan ada elemen rekonnya untuk kas dan bank BLU ya. Dari capaian tahun lalu Bapak Ibu sekalian, sekaligus kami juga menyampaikan apresiasi nih kepada Bapak Ibu sekalian, karena capaian untuk TDK, kas dan bank BLU ini juga yang selalu kami jaga. Ini tidak ada TDK Bapak Ibu sekalian. Dalam artian TDK-nya adalah nihil ya, nol ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian menjaga kesesuaian data antara data siap, yaitu data yang ada di kami, dengan data yang ada di level Bapak Ibu dari sisi saya ya. Balik lagi ke teknis pelaksanaan rekonsiliasi, kita masih mengacu ke PMK 104, tadi sudah kami sampaikan. Nah, untuk kisi-kisi mungkin ini ya, kisi-kisi rekonsiliasi ya. Kalau kita melihat pelaksanaan rekonsiliasi tahun lalu ya, tahun 2020, rekonsiliasi tahun lalu itu sudah kita buka ya, untuk periode rekonsiliasi data kumulatif dari Januari sampai dengan Mei. Artinya ini periode rekonsiliasi bulan Juni ya. Periode rekonsiliasi bulan Juni untuk data kumulatif Januari sampai dengan Mei. Tahun lalu kita sudah laksanakan mulai tanggal 23 Juni.
Artinya kemarin ya, Hmm. kalau kita coba Ya, terapkan di tahun 2021 ya, seharusnya betul. kemarin itu sudah kita buka. Nah, tahun lalu tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020. Dan pada saat itu, karena kita masih konteksnya apa ya, mungkin ya bahasa ininya kita lagi pemanasan lah Mbak Mm-mm. Natalia ya. Mm-mm. Kita masih konteksnya pemanasan, jadi untuk periode tahun lalu itu, untuk periode Juni 2021, pelaksanaan rekonsiliasinya masih kita bebaskan dari pengenaan sanksi. Nah, awalnya Hmm. Bapak Ibu sekalian, kami juga melihat pengalaman di tahun 2020 itu sebagai acuan untuk pelaksanaan rekonsiliasi di tahun 2021. Mm-mm. Kita juga sudah menyiapkan rencana untuk rekonsiliasinya. Kita nantinya akan buka di minggu ketiga ini, Hmm. tapi ya kami sampaikan permohonan maaf, kami masih dalam konteks penyelesaian aplikasi. Nah, kemungkinan besar ini pelaksanaan rekonsiliasi ini juga akan kita barengkan atau kita simultankan Mm-mm. dengan pelaksanaan rekonsiliasi untuk penyusunan LK semester 1. Jadi bisa jadi nanti pelaksanaan rekonsiliasinya adalah periode Juli, dalam artian yang direkonsiliasi adalah untuk ADK kumulatif dari Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Nah, mungkin itu Mbak Natalia, Oke. kisi-kisinya mungkin ya, kisi-kisinya untuk pelaksanaan rekonsiliasi belum kami buka, kemudian kita masih menunggu aplikasi, nanti kalau Iya, aplikasi sudah, nanti kita launching. Itu siap. Mbak Natalia, ya. Terima kasih, Bli. Berarti memang kita sedang menunggu penyempurnaan aplikasinya ya, Bli, Ya, biar nanti itu tidak dulu ada ya. kendala. Terus ini kemarin kan sempat menunggu juga memang penyelesaian LKPP tahun 2020 ya, Bli. Ah, betul, betul, Selamat betul itu Mbak ini Natalia. buat Bli Krisna, teman-teman di APK dan juga Ya, teman-teman di BLU semua. ya, Selamat dan terima kasih atas kerjasamanya karena LKPP Indonesia ya tahun 2020 masih WTP nggih. WTP kembali lah ya, ya, WTP untuk kesekian iya. kalinya. Terima kasih untuk Ini kerjasamanya. luar biasa loh Mbak Natalia. Hmm. LKPP di tengah kita kondisi turbulensi Pandemi, pengelolaan iya. keuangan pandemi ya, di masa pandemi kita masih bisa mempertahankan. Tentunya ini juga atas kontribusi ya, kerja keras Bapak Ibu semua, Mm-mm. kerjasama Bapak Ibu semua, sehingga LKPP ini masih mempertahankan opini WTP. Saya ucapkan selamat juga nih mungkin kepada seluruh BLU di lingkup KL-nya masing-masing. Di sini ada Kementerian Pertahanan, Mm-mm. Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Kementerian Perhubungan. Ini semuanya tercatat berhasil mempertahankan opini WTP. BTP. Selamat sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Iya, Tentunya juga selamat. ini kita pertahankan ya nanti ya di tahun Mm-mm. 2021 ya. Boleh Betul. nggak saya tambahkan lagi ya terkait Iya, rekonsiliasi boleh. ya Mbak Boleh, boleh, Natalia? boleh, Bli. Ya, Nah, gimana, Bli? ini dalam rangka kita persiapan menuju rekonsiliasi ya Bapak Ibu Mm-mm. sekalian. Nanti kami meminta bantuan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak Ibu ini sudah banyak lah ya dokumen sumbernya ya dari Januari sampai dengan Juni ini ya, semua dokumen sumber pasti sudah ditata usahakan. Nah, harapan kami silakan nanti seluruh dokumen sumber tersebut dipersiapkan dengan baik sehingga nanti pada saatnya aplikasi sudah rilis, Bapak Ibu bisa melakukan penginputan ke dalam aplikasi. Kemudian juga kami sampaikan Irekon LK saat ini juga sedang kami lakukan setup. Setup dalam artian kita melakukan pengambilan saldo awal dari Hmm. saldo audited tahun 2020 itu nanti akan menjadi saldo awal untuk pelaksanaan rekonsiliasi di tahun 2021. Nah, nantinya juga Bapak Ibu ini selaku pengguna aplikasi existing, khususnya di aplikasi Saiba nanti ya, Bapak Ibu juga nanti melakukan proses yang sama. Jadi Bapak Ibu melakukan proses migrasi saldo awal juga nih, pengambilan saldo awal ya. Tentunya saldo awal itu berasal dari saldo audited tahun 2020. Kami Betul. ingatkan juga nih kepada Bapak Ibu nih, ya, supaya nanti untuk proses pengambilan saldo awalnya berdasarkan backup terakhir ya, backup dari aplikasi yang mana nilainya saldonya itu harus sama dengan apa yang ada di saldo audited di LK 2020 dan yang ada di saldonya di aplikasi Irekon LK. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa kami ingatkan pada Bapak Ibu semua ini. Siap. Itu tadi kaitannya Tapi dengan ngomong, LKPP ya, Bli ya. Mm-mm. iya betul. Mm-mm, mm-mm. Gimana, Ini Bli? ngomong-ngomong, ada yang ingin dikonfirmasi nggak dari Bapak Ibu nih? Kita kasih kesempatan dulu lah ini Oh kepada Bapak iya, Ibu nih terkait rekonsiliasi nih. silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya mengenai rekonsiliasi? Ada? Nah, tentunya
rekonsiliasi prinsipnya masih sama seperti tahun lalu, kecuali nanti ya, ini mungkin gambaran juga nih saya kasih kepada Bapak Ibu semua, kecuali nanti kalau kita sudah konversi ataupun migrasi menggunakan Sakti ya, secara prosedur nanti tidak lagi kita lakukan upload ADK ya, tapi nanti kita lakukan dengan mekanisme push data secara terpusat nanti. Hanya beda sistem cara masuk datanya aja, tapi kalau dalamannya sih masih sama sih kalau rekonsiliasi itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Pras nih Bli tadi. Kapan ya Bli ya? Tadi mungkin karena sempat agak ketinggalan Bli. Jawaban singkatnya Bli. Tadi sempat ketinggalan. Apa itu? Kapan ya Bli rekonsiliasi di chat dimulai? Ya? Iya. Kapan mulainya Bli? Ini Pak Pras yang mana nih ya? Pak Pras yang KPPN Singaraja sepertinya, Ge. Oh, Pak Pras KPPN Singaraja. Ya, untuk rekonsiliasi kalau untuk kapannya, nah ini pertanyaannya agak ini ya, kami menjawabnya. Mungkin izin saya jawab normatif aja ini. Kapannya adalah kita menunggu rilis aplikasi. Jadi katakanlah aplikasi dirilis katakanlah hari Jumat besok ya. Hari Jumat besok dirilis aplikasi, hari Senin kita buka rekonnya. Nah, itu aja mungkin. Siap. Oke. Ya. Baik. Ini kalau misalkan yang lain belum ada yang bertanya lagi soal rekonsiliasi, Bli, berarti tadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita nyiapin semua dokumen sumbernya dulu ya, Bli. Ditata gitu ya, diurutkan. Nah, terus saya tertarik tadi kan Bli nyebutin nih, di tahun 2021 ada kebijakan metode penilaian persediaan dengan metode FIFO yang agak berbeda dengan tahun kemarin. Nah, ini berarti BLU-nya harus menyiapkan apa, Bli, untuk hal ini, Bli? Iya. Ini kalau untuk metode FIFO, mungkin secara latar belakang ya kita menerapkan FIFO ini memang ini sudah diatur di PMK Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PMK nomor 234 tahun 2020 ya, yang mana sebelumnya kita menerapkan metode HPT. Ini juga selaras ya dengan pengaturan yang ada di PSAP 05 tentang akuntansi persediaan, yang mana memang di PSAP 05 tentang persediaan itu dibuka ya opsi untuk pemerintah itu menerapkan metode FIFO, kemudian rata-rata tertimbang ataupun metode yang lainnya ya. Dan memang sejak awal kita pilihan pemerintah pusat adalah kita menerapkan metode secara harga perolehan terakhir. Nah, nantinya Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir juga nih Mbak Natalia, nggak perlu persiapan kok sebenarnya Mbak. Persiapannya mungkin hanya merubah perilaku saja nih Mbak Natalia, merubah perilaku ya. Iya. Karena nanti dengan adanya metode FIFO ya, dengan adanya metode FIFO, yang mungkin ini ya sebelumnya Bapak Ibu ya terkesan ya sama lah mungkin kayak kita mahasiswa ya, kita kan sering sistem SKS ya, kebut semalam ya, sistem kebut semalam ya, atau sistem rapel ya kita biasanya ya dalam melakukan input ya. Nah nanti mungkin perubahan perilaku kita itu adalah kita bisa lebih disiplin ini dalam melakukan penginputan, karena dengan metode FIFO ini kan runtutan ataupun kronologis dari transaksi baik itu persediaan masuk, persediaan keluar itu harus tersusun secara sekuensial ya ataupun tersusun secara kronologis tanggal kejadiannya. Karena nanti dari setiap metode dengan penerapan metode FIFO ini kan sebagaimana ini nih ya definisinya first in first out gitu lah ya. Jadi misalnya nih kalau saya contohkan di bulan Januari mungkin ya. Di bulan Januari mungkin Bapak Ibu ada transaksi pembelian suatu persediaan. Katakanlah yang paling gampang ini buku tulis buku tulis ATK. Kertas. ATK lah ya, kertas A4 gitu ya. Ada pembelian ini. Katakanlah di tanggal 5 Januari. Nah, di tanggal 5 Januari ini atas pembelian ini dia akan membentuk layer. Katakanlah di 5 Januari ini dia beli 10 rim lah ya. 10 rim kertas APS harganya 1.000 sehingga kan total dia harganya adalah 10.000 ya, total nilai persediaan kertasnya 10.000. Nah, ini dia akan membentuk suatu layer ini nanti by aplikasi. Kemudian mungkin di tanggal berikutnya nih Bapak Ibu ada pembelian lagi nih, atau mungkin bukan pembelian ya, ada transaksi transfer masuk kali ya. Transaksi transfer masuk, kertas HPS juga ini. Nilainya berubah. Nilainya menjadi tadi 1.000 sekarang menjadi 1.500. Yang ditransfer masuk katakanlah jumlahnya 10 rim juga. Sehingga totalnya kan 1.500 ya. Jadi ini akan membentuk layer yang kedua. Jadi tadi sudah ada layer yang pertama dari pembelian, totalnya nilainya 10.000. Kemudian dari transfer masuk, ini dia membentuk layer baru lagi nih. Kalau bisa dicontohkan Natalia yang di slide
update aplikasi. Oke, siap. Sebentar, Ya, izin kita share di update screen ya. aplikasi kalau nggak salah itu di slide ini ada Sebentar, simulasinya ya. Di slide 14 ya. Di slide 14. sebentar Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi tadi kalau yang saya contohkan itu ada pembelian, ada transfer masuk, dia nanti Mm-mm. akan membentuk layer-layer yang terpisah ya, karena di sini harganya berbeda. Beda dengan kita menerapkan metode HPT ya, karena nanti di akhir bulan kan akan disesuaikan menggunakan harga pembelian yang terakhir gitu loh. Sehingga dia tidak Mm-mm. membentuk layer-layer khusus. Tapi dengan metode Vivo ini dia membentuk layer-layer khusus yang nanti setiap pemakaian dia akan mengambil dari persediaan yang pertama kali ada tentunya ya. Dia akan Oke. mengambil dari persediaan yang pertama kali ada. Nah ini nantinya memang perubahan mendasar yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kita mungkin bisa lebih disiplin lagi, para operator persediaan menjadi lebih disiplin, kita menata usahakan seluruh dokumen mutasi masuk dan keluar persediaan itu dengan lebih Ini bukan beli, mohon mengikuti maaf. kronologi. Ya, di slide 14-nya. Slide 14 ya, oke. Ya. Slide 14. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini, sebentar. Ya, nah ini ya. Masih belum dibesarin nih beli. Oke, Bapak dan Ibu bisa melihat semua? Oke. Ini ya. Iya, Ini tadi yang sebentar. saya sampaikan. Mm-mm. Nah, tadi Oke. contohnya dia dari setiap transaksi persediaan masuk ya, entah itu dari pembelian, dari transfer masuk ya, dia Mm-mm. akan membentuk layer-layer ya, layer-layer terpisah ya, tentunya Mm-mm. dengan harga yang berbeda. Ini dia membentuk layer yang terpisah. Di sini di tanggal 10 Januari ya, kalau kita lihat di slide, di tanggal 10 Januari ada pembelian, dia membentuk layer, oh maaf, kalau di contoh ini dia ada dari saldo awal ya. Kalau dari contoh ini dia ada dari saldo awal. Mm-mm. Saldo awal ini dia akan membentuk layer atau batch yang pertama. Kemudian dari pembelian berikutnya dia akan membentuk layer batch kedua di tanggal 10 Januari. Kemudian ada transaksi pemakaian di tanggal 17 Januari. Nah, pemakaian di sini ya. Pemakaian di sini kalau dicontohkan dia kan pemakaiannya sebanyak apa ini? Pemakaiannya sebanyak 15 unit ya. Pemakaiannya sebanyak 15 unit. Mm-mm. Maka atas pemakaian sebanyak 15 unit ini, karena di layer yang atau batch yang pertama dia ada 11 unit, tentunya kan dia akan mengambil lagi nih di layer atau batch berikutnya, yaitu di layer atau batch 2. Dia mengambil 4 unit. Jadi yang seluruhnya di layer batch 1, 11 sudah terambil semuanya untuk pemakaian, sisanya dia ngambil lagi di layer batch kedua. Nah, sehingga atas pemakaian ini nantinya saldo persediaannya adalah hanya berasal dari layer atau batch yang kedua. Sisanya sebanyak 6 unit. Berikutnya di tanggal 20 Januari ada transaksi lagi pembelian, dia akan membentuk layer batch baru lagi. Yaitu di sini contohnya adalah layer atau batch 3 ya, pembelian 10 unit. Kemudian kalau ada transaksi persediaan keluar lagi, tentunya dia akan melihat lagi nih layer yang ada paling awal itulah yang akan dilakukan pengambilannya. Jadi dia mengambil dari layer yang paling awal. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari runtutan ataupun kronologis ini tentunya nanti sangat krusial ya Bapak Ibu bisa mengurutkan ataupun mengurutkan tanggal-tanggalnya ya, sehingga perjalanan ataupun alur dari persediaan itu menjadi lebih sekuensial. Mungkin ini sih Mbak Natalia yang bisa Bapak Ibu nanti persiapkan. Tidak ada Mm-mm. persiapan khusus sebenarnya karena ini by system oleh aplikasi persediaan sudah dilakukan prosesnya. Bapak Ibu selaku operator kami mohon bantuan agar bisa melakukan penginputan dengan lebih disiplin. Ini juga menjadi modal kita karena nanti pada saat kita sudah beralih ke dalam aplikasi Sakti, Mm-mm. disiplin dari operator tersebut memegang peranan penting ya. Karena sekali lagi kita mencoba untuk merubah pola perilaku kita dalam melakukan pencatatan. Bagaimanapun juga kan sebenarnya pencatatan persediaan ini sudah dilakukan secara perpetual ya, dalam artian setiap mutasi keluar masuk itu dilakukan pencatatan. Beda halnya kalau kita
menganut metode pencatatan Periodik. secara periodik, Mm-mm. di mana pencatatan hanya dilakukan pada saat periode pelaporan. Ya, gitu Mbak Oke. Natalia. Terima kasih, Bli. Kalau saya lihat dari tabel ini, berarti paling tidak kita memang benar-benar harus menata usahakan dokumen di mana kita membelinya ya, Bli ya. Karena nanti harga perolehan bisa jadi naik turun kan ya, harga harga ATK yang kita Iya, beli ini belum tentu betul, mungkin betul. tetap gitu ya, Bli ya. Oke, Iya, Bli, iya. ini sedikit di bagian akhir. Ini transfer Nah, keluar, ini ini mungkin kasusnya ekstrimnya kalau ya, ekstrimnya mungkin ekstrimnya, dalam satu bulan ekstrimnya. itu ada beberapa kali perubahan harga. Siap-siap. Sama ini beli, yang di poin ke-8, itu kan ada beli mencontohkan transfer keluar. Di nomor ke-6 juga ada transfer masuk. Ini kasusnya yang seperti apa nih, beli? Yang mana? Contohnya. Transfer Yang mana? masuk dan transfer keluar persediaan ini. Oh ya, Mm-mm. kalau transfer masuk, transfer keluar ini artinya kan yang namanya kita entitas pemerintah pusat ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang Mm-mm. namanya kita entitas pemerintah pusat antara satu satker, baik itu satu satker dalam satu KL yang sama ataupun dengan KL yang berbeda, jika ada proses apa namanya pengiriman ya, pengiriman baik itu persediaan ataupun aset tetap ataupun BMN yang lain ya, itu dia konteksnya adalah transaksi transfer keluar, transfer masuk ya. Jadi misal nih dari KPPN ya, saya contohkan saja ya yang ada di Mm-mm. sana ya. Dari KPPN dan pasar mungkin mengirimkan ATK nih ke Kanwil. Jadi konteks pengeluaran dari KPPN-nya dia bukan sebagai konsumsi ataupun habis pakai, tapi Mm-mm. dia melakukan transfer keluar. Jadi KPPN dan pasar dia melakukan transfer keluar. Ya, kalau dia transfer keluar, otomatis kan persediaannya berkurang ya, karena ada persediaan yang keluar. Nah, nanti ini harus dibuatkan BAST oleh KPPN dan pasar. Ada BAST. Artinya ada semacam dokumen serah terimanya antara KPPN dan pasar dengan Kanwil. Nah, Kanwil dia menginputnya jalur masuknya adalah melalui transaksi transfer masuk, tentu saja ya, transfer masuk. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, di metode penilaian sebelumnya dengan metode harga perolehan terakhir, biasanya sih kalau ada perbedaan harga ya di akhir periode pelaporan, ini akan terjadi selisih TKPM yang disebabkan karena perbedaan HPT. Nah, Mm. tetapi dengan kita sudah menggunakan metode FIFO ini, nantinya untuk selisih TKTM yang disebabkan karena perbedaan harga, ini sudah bisa diminimalisir. Dalam artian ini mungkin kita akan yang namanya selisih TKTM dari apa namanya pengiriman persediaan ini. Jadi transfer keluar transfer masuk tadi Mbak Natalia adalah proses apa namanya pengiriman BNN antar satker yang ada dalam lingkup pemerintah pusat. Bisa jadi antar satker dalam satu KL yang sama ataupun antar satker dalam KL yang berbeda. Jadi seperti itu. Mm. Oke, siap. Intinya kalau sudah keluar dari entitas akuntansi tersebut ya, beli ya. Iya, dan Oke. konteksnya bukan Mm-mm. pemakaian ya. Oke, baik. Terima kasih, Bli. Terus ini, Bli, yang buat BLU kan agak berbeda dengan Satker biasa, nggih. Dia ada namanya pengesahan pendapatan dan belanja, karena kan BLU diberikan fleksibilitas untuk mengelola PNBP-nya sendiri kan ya, Bli, ya. Nggak harus setor ke kas Ya, negara dulu untuk menggunakan. Kalau di Triwulan 2, Bli, berdasarkan yang Perdirjen Pengesahan Pendapatan dan Belanja ya, Perdirjen 30 tahun 2011, itu cut off-nya di hari ini, Bli, sebenarnya, untuk yang oh tanggal Triwulan 24 ini. 2. Tanggal 24. Jadi Oke, oke, pengaturannya oke. ada beberapa hari kerja sebelum akhir triwulan untuk cut off. Nah, Ya, ya, berarti setelah BLU nih mau cut off pendapatan dan belanja ya, karena habis ini kan dia mengajukan SP3B ke KPPN, ya. itu apa yang harus diperhatikan, Bli? Kalau untuk BLU terutama karena dia mau menyusun laporan keuangan semester 1 nih, Bli. Oke, oke. Mm-mm. Artinya kan secara dokumen sumber, baik itu apa namanya SP3B dan SP2B-nya ya, biasanya kan pengesahan itu dia triwulanan ya. Artinya di Mm. triwulan 1 dia sudah ada dokumen SP3B, SP2B-nya. Kemudian juga di triwulan 2 ini mereka juga sudah mendapatkan dokumen pengesahan tadi ya. Baik itu Mm-mm. pengesahan pendapatan ataupun pengesahan belanjanya ya. Nah, ini nanti mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua dokumen sumber tadi ini sudah ditata usahakan yang nantinya pada saat kita sudah rilis aplikasi Saiba, nanti dokumen-dokumen tersebut agar dilakukan perekaman ya. Nah, perekamannya bisa perekaman secara manual, tapi kalau tidak salah juga bisa langsung pengambilan ADK ya dari aplikasi SAS ya untuk SP3B ini ya masuk dia ke Saiba ya. Nah, tentunya ini
yang perlu dipersiapkan adalah nanti seluruh dokumen sumber SP3B itu agar dilakukan penginputan ke dalam aplikasi Saiba. Nah, ini mungkin yang pertama, Mbak Natalia. Jadi mereka melakukan perekaman semuanya atas dokumen sumber SP3B pendapatan dan belanja BLU ini, karena nanti itu akan masuk ke dalam laporan LRA dan juga LO-nya ya. Dan juga mungkin nanti ada pengaruhnya juga nih ke laporan arus Neraca. kas dan juga kalau ke neraca sih enggak ya, kecuali memang Kasnya atas ya. realisasi ini dia menghasilkan BMN ya, mungkin menghasilkan persediaan dan juga menghasilkan aset tetap ataupun aset lainnya. Satu lagi, tadi betul, di neraca juga ada ya, pengesahan atas Saldo kas, kasnya, kas iya dan kasnya ya, aja. dia akan saldonya akan terlaporkan di neraca juga ya. Mungkin itu aja sih Mbak Natalia. Oke, siap. Dan kalau cut off ini kan cut off nanti kan tanggal 24 ya. Sementara kalau kita iya. cut off untuk penyusunan LK semester 1 kan di tanggal 30 Juni ya. Artinya mungkin kalau untuk dokumen sumber yang berasal dari SP3B ini nanti kan begitu dilakukan penginputan di Saiba, dia secara jurnal dia akan sudah terproses ya. Ada jurnal otomasi namanya. Jadi jurnal otomasi yang bisa dihasilkan dari aplikasi Saiba. Nah, di luar itu mungkin nanti di tanggal 30 Juni Bapak Ibu juga melakukan jurnal-jurnal penyesuaian lain ya, yang sifatnya jurnal-jurnal manual ataupun jurnal-jurnal umum, jurnal penyesuaian yang dilakukan di luar dari yang dihasilkan oleh jurnal otomasi dari dokumen sumber SP3B tadi, Mbak Natalia. Oke, siap. Jadi posisi saldo kasnya nanti benar-benar per 30 Juni gitu ya, Beli ya? Iya, nanti saldo kasnya kan dia per 30 Juni berdasarkan ya dokumen sumber tadi ya. Iya. Oke, baik, Beli. Sedangkan di BLU ini kan sebenarnya saldo kasnya ada banyak ya, Beli ya? Ada yang uang persediaan, ada yang di bank gitu ya, baik yang saldo yang dari rupiah murni maupun PNBP, dan ada juga bukan cuma dari rekening giro, ada juga yang di deposito. Nah, cara mengklasifikasikan saldo kas untuk nantinya diberikan ini kan ada dampaknya ke pelaporan di neraca nih. Mana yang masuk kas dan bank, mana yang masuk setara kas, mana yang masuk investasi jangka pendek, Beli? Ya, oke. Nah, terkait kas BLU ini ya, kas BLU ini mungkin secara substansinya dia bisa masuk ke beberapa ini ya, pos-pos yang ada di neraca ya. Jadi mulai dari aset lancar ya, sampai dengan mungkin nanti ada yang masuk ke konteksnya dia ke investasi ya, investasi non permanen jangka pendek kali ya. Setahu saya sih itu ya. Jadi dia ada klasifikasinya, dia ada yang masuk ke kas dan bank BLU, kemudian ada yang menjadi kas lainnya di BLU, kemudian setara kas BLU, dan juga investasi jangka pendek BLU. Kemudian mungkin yang berasal dari UPRM kali ya, dia akan menjadi kas di bendara pengeluaran. Nah, tentunya kalau kita bicara kas di bendara pengeluaran dan juga kas dan bank BLU, ini adalah saldo yang dihasilkan dari dokumen sumber ya, dokumen sumber. Kalau kita bicara kas di bendara pengeluaran, artinya dokumen sumbernya adalah SPM ataupun SP2D, UP, TUP, GUP ya. Itu dokumen yang menghasilkan saldo kas di bendara pengeluaran. Tapi kalau kita bicara kas dan bank BLU, nah ini kan akan terbentuk dari jurnal otomasi atas dokumen sumber berupa SP3B dan SP2B. Kemudian yang lainnya kalau kita bicara kas lainnya di BLU, nah ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa diidentifikasi ya Bapak Ibu sekalian ya, per tanggal 30 Juni nanti, jika ada uang-uang di luar UP ataupun kas yang menjadi haknya BLU itu ya, kas di luar yang menjadi haknya BLU, artinya mungkin di sini ada dana titipan. Kalau di rumah sakit itu kan mungkin ada dana titipan pasien ya seperti itu ya. Nah ini konteksnya dia adalah sebagai kas lainnya di BLU gitu. Kas lainnya di BLU. Ya, yang mana nanti ini harus dilakukan penjurnalan secara jurnal manual ya. Jadi kas lainnya di BLU ini mungkin juga contohnya jika ada transaksi dari outstanding check ya. Ada mungkin cek yang sudah dikeluarkan, kemudian atas cek tersebut mungkin sudah dilakukan pengesahannya menjadi belanja ya, tapi ternyata ceknya masih outstanding sehingga masih tercatat kasnya di BLU. Nah ini nanti bisa dilakukan pencatatannya sebagai kas lainnya di BLU juga dengan pasangannya sebagai dana pihak ketiga lainnya. Kemudian terkait dengan dana-dana titipan ataupun dana pihak ketiga, ini juga nanti konteksnya disajikan sebagai kas lainnya di BLU. Ini prosedurnya dia melalui jurnal pada aplikasi Saiba ya, biasanya sih dengan jurnal manual ya, jurnal umum. Kemudian kalau kita bicara setara kas BLU.
Nah, setara kas BLU ini dia kan konteksnya BLU mungkin melakukan investasi ya, mungkin dalam bentuk deposito yang tenornya mungkin sampai dengan 3 bulan, 1 sampai dengan 3 bulan tenor depositonya. Nah, ini juga nanti dilakukan penjurnalan ya, penjurnalan oleh BLU. Dia direklas saja dari kas dan bank BLU-nya itu direklas dia menjadi setara kas lainnya. Mungkin untuk jurnal-jurnalnya Bapak Ibu bisa mempedomani di PMK 220 tahun 2016 ya. Dan biasanya juga di kebijakan akuntansi akhir tahun BLU, ini juga kita berikan rambu-rambu terkait dengan jurnalnya. Nah, kalau kita bicara setara kas lainnya, biasanya untuk mencatat adanya deposito yang masih masih ada di bank ya per tanggal pelaporan, dalam hal ini tanggal 30 Juni nanti kita lakukan reklasnya. Nah, biasanya juga kalau kita memiliki deposito ini, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, biasanya kan di KPPN ini ada rekonsiliasi juga ya. Rekonsiliasi. Di data siap ini kan masih kami catat sebagai kas dan bank BLU, tapi mungkin secara pelaporan di neraca Bapak Ibu, kas dan bank BLU ini sebenarnya sudah berkurang ya, karena direklas menjadi setara kas lainnya. Nah, tapi memang kebijakan di kami untuk rekonsiliasi untuk setara kas lainnya ini tidak akan terbaca sebagai TDK karena ini mungkin ini aja ya sebagai informasi karena ini secara teknik akuntansinya yang ada di aplikasi Erecon itu sudah kita belokkan sehingga atas setara kas lainnya tersebut meskipun nanti secara penyajian di neraca dengan saldo yang ada di KPPN itu kan berbeda ya. Nah, ini sudah kita belokkan sedemikian rupa sehingga di Erecon ini tidak tertangkap sebagai transaksi dalam konfirmasi. Nah, kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan investasi jangka pendek BLU. Ini mungkin konteksnya jika ada BLU melakukan investasi untuk contoh mungkin melakukan investasi dalam bentuk deposito dengan tenor lebih dari 3 bulan ya, tapi sampai dengan 12 bulan ya, 3 sampai dengan 12 bulan. Ini nanti juga dilakukan reklas, kas dan bank BLU-nya menjadi deposito dan investasi jangka pendek lainnya dari kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, mungkin ini Mbak beberapa kebijakan akuntansi nanti terkait dengan pengelolaan kas yang ada di BLU ya, mulai dari kas di Bendara Pengeluaran, kas dan bank BLU, setara kas lainnya di BLU dan juga investasi jangka pendek BLU. Nah, mungkin satu jadi ini terkait dengan BLU baru ya. Di sini kan nanti ada Poltek Negeri Bali ya. Iya, betul Bli, ada di sini. Poltek Negeri Bali ini mungkin nanti sebagai ini saja. Nanti bila mana memang pada saat pembentukan BLU itu mereka memiliki saldo awal BLU, ini juga nanti dilakukan penjurnalan ya di aplikasi Saibanya. Penjurnalannya nanti kalau sesuai dengan kebijakan akuntansi BLU kita, ini dilakukan jurnal kas dan bank BLU, kemudian pasangannya adalah penyesuaian sal BLU. Nah, tentu saja juga dari penjurnalan tersebut Satker BLU mengajukan kepada KPPN untuk pencatatan memo penyesuaiannya, sehingga nanti baik di sisi Satker BLU baru maupun nanti di KPPN ini sama-sama sudah memiliki saldo awal untuk pencatatan kas dan bank BLU-nya. Nah, mungkin ini Mbak Natalia. Oke, penjelasannya komplit ya Bli. Jadi kalau misalkan BLU punya deposito 1-3 bulan, itu berarti masuknya setara kas lainnya. Tapi kalau depositonya lebih dari 3 bulan sampai setahun, berarti investasi jangka pendek gitu ya Bli ya? Investasi jangka pendek. Oke, siap. Dan tadi ternyata juga sudah ada nanti metode akuntansinya di aplikasi ya, caranya Bapak dan Ibu supaya nanti tidak terindikasi sebagai transaksi dalam konfirmasi atau TDK ya Bli ya? Oke, siap. Terima kasih tadi infonya. Lalu Bli, ini kan tadi Bli menyebutkan mengenai bahwa ini tadi untuk jurnal-jurnal Bapak dan Ibu bisa melihat di PMK 220 tahun 2016 ya sebenarnya. Iya. Oke, itu ada juga kami bagikan di link di chat Bapak dan Ibu, nanti bisa merujuk ke sana, nanti peraturannya juga sudah ada di sana. Nah, menarik yang Bli sampaikan mengenai kebijakan akuntansi. Biasanya nanti akan ditegaskan dalam kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan semester tersebut. Nah, kalau boleh dibagikan, Bli, kira-kira garis besarnya kebijakan-kebijakan akuntansi apa yang harus diperhatikan oleh BLU, khususnya BLU ya, Bli, untuk semester 1 tahun 2021. Biasanya yang sering suka bermasalah atau terus nanti akhirnya jadi catatan atau temuan atau hal-hal yang lain lah, Bli, yang harus BLU perhatikan benar. Oh ya, berarti kita bicara ke konteks temuan ini ya?
Iya, tapi ini terutama mohon maaf beli untuk BLU yang ini nggih, penyedia barang jasa lainnya ya, yang karena kan di Heeh. Bali ini sebagian besar memang semuanya BLU penyedia barang jasa lainnya. Ya, Jadi ya, bukan yang ya. ke BLU pengelola dana maupun kawasan mungkin. Monggo beli, Oke, oke, silahkan. oke. Nggak usah nyebut merek tapi nggak apa-apa beli. Nggak usah nyebut merek ya. Iya, iya, iya. Tapi saya pasti terpaksa nyebut merek juga nih, Oh gitu. nyerempet-nyerempet ke merek juga. Ya, Iya, iya. kalau bicara mengenai kebijakan spesifik yang perlu mendapat fokus perhatian, tentu saja kalau BLU kan dia ada, karena dia memiliki fleksibilitas pengelolaan kasnya juga dia memiliki kekhususan, maka ya Mm-mm. memang yang pertama ini, dan yang memang eye catching oleh pemeriksa, pastinya ya kebijakan akuntansi pengelolaan kas ya, ini penting Ya. ini. Jadi akuntansi pengelolaan kas sebisa mungkin ya semua rekening-rekening itu sudah terdaftar ya, yang Mm-mm. digunakan untuk operasional maupun apa namanya untuk kepentingan lainnya di BLU, ini semuanya sudah mendapat persetujuan dari Kuasabun ya, dari KPPN lah ya, dari Menteri Keuangan gitu. Kemudian juga BLU bisa mengidentifikasi ini kas-kas yang dikelolanya ini, sehingga nanti secara substansi jelas substansi kas tersebut apa, apakah memang ini hak BLU, apakah ini memang rekening apa namanya uang untuk operasional BLU yang berasal dari RM yang mana, bisa dipisahkan ya, bisa dipetakan sehingga nanti untuk penyajiannya bisa disajikan dengan tepat di neraca. Itu mungkin yang pertama untuk kebijakan kas ya, ini yang memang eye catching yang sering menjadi apa namanya temuan yang sifatnya baik. Kalau saya bilang ini temuan yang sifatnya mematikan ini, Wah, karena kalau sudah temuan kas, iya ini mematikan ini BPK itu biasanya apa namanya no excuse lah kalau oh, terkait dengan kas ya. Ya ini tanpa menyebut merek ya, di akhir tahun kemarin nih Mbak Natalia, ada salah siap, siap. satu BLU ya, salah satu BLU ini untungnya bukan di Bali nih, di provinsi lain ya. Ini Wah, ada fraud ya, ada fraud mm-mm. di situ terkait dengan ya kebijakan dari pimpinan BLU-nya sendiri sih. Nah, tapi memang kita pada akhirnya ini di luar dari konteks fraudnya, kita melakukan apa yang namanya jurnal manual juga ya untuk bisa menyamakan posisi kas fisik yang ada di BLU dengan catatan yang ada di KPPN ya, karena kan ini harus reconcile ya, Mm-mm. karena mungkin ya kasnya digunakan untuk hal-hal yang di luar ya, di luar peruntukan ataupun di Mm-mm. luar RBA yang sudah ada di BLU sendiri. Ini kemarin. Ini hampir saja nih mempengaruhi opini dari suatu KL tersebut. Tapi untungnya ini bisa Mm-mm. kita coba apa namanya isolir ininya, karena fraud ini kan ya ini sudah di luar dari akuntansi ya. Tetapi secara akuntansi ini kita bisa coba apa namanya kita lakukan sehingga secara penyajian, secara pengungkapannya juga bisa kita apa namanya berikan pengungkapan secara jelas dan memadai. Intinya sih situ. Karena kan dari sisi apa namanya kriteria pemeriksaan itu kan sebagaimana kita ketahui ya. Mm-mm. Yang pertama, kita harus comply terhadap SAP ya, kepatuhan terhadap standar akuntansi, kemudian juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian kecukupan pengungkapan, dan yang terakhir adalah efektivitas dari pengendalian internal. Nah, sepanjang ini bisa kita jaga, ya secara opini sih bisa kita jaga juga ya. Tapi kan kalau untuk BLU ini selain BPK mungkin juga dia diperiksa oleh KAP juga ya. Yang Betul. mana mungkin KAP juga mungkin dia ya ada juga mungkin menggunakan pedomannya dengan pendekatan SAP juga ya, meskipun juga nanti secara SAK ya. Nah ini, itu tadi konteks untuk kebijakan akuntansi dari sisi kas ya, karena ini yang paling eye catching, paling mematikan. Mm-mm. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi ini ya, BLU itu juga mungkin beberapa nih ya, khususnya mungkin yang bergerak di bidang kesehatan ini, rumpun kesehatan, contoh rumah sakit. Pasti pengelolaan persediaannya ini luar biasa ini, persediaan obat-obatan terutama ini luar biasa ini. Nah ini juga kebijakan penata usahaan persediaannya ini juga agar diatur sedemikian rupa, memiliki SOP juga. Syukur-syukur ya bisa ada aplikasi manajemen tersendiri yang nanti support untuk kebutuhan pelaporan dengan aplikasi persediaan kita. Kalau untuk rumah sakit biasanya di Kementerian Kesehatan ini kami memberikan juga nih Mbak Natalia yang namanya aplikasi bridging ini. Mm-mm. Karena mereka kan memiliki aplikasi tersendiri ya untuk penata usahaan obat-obatan yang jumlahnya luar biasa ya. Mm-mm.
Kemudian mungkin untuk konteks BLU rumpun pendidikan nih, biasanya nih memiliki aset tetap yang jumlahnya juga luar biasa nih. Sehingga di sini kebijakan akuntansi untuk aset tetap ya. Aset tetap ini juga perlu mendapatkan fokus perhatian. Nah, kemudian mungkin karena kita bicara BLU ini sebagai penyedia jasa, kan nanti akan terkait sekali dengan kebijakan untuk pendapatan, kemudian juga kaitannya dengan kebijakan terkait piutang. Yang perlu diperhatikan ya titik-titik pengakuan dari pendapatan tersebut, kemudian juga bagaimana titik-titik pengakuan dari piutang. Ini nanti yang menjadi pedoman bagi Bapak Ibu semua untuk bisa menyajikan ataupun mengungkapkan nanti terkait dengan pendapatan dan juga piutang-piutang yang memang dikelola oleh BLU. Itu mungkin Natalia ya. Oke. Terima kasih Beli. Wah ini menarik. Ternyata tadi waktu Beli sebutkan bahwa titik krusialnya kalau BPK tuh biasanya ngelihatnya soal kebijakan akuntansi pengelolaan kas BLU ya Beli. Sampai Beli menggunakan kata-kata mematikan gitu. Hati-hati ya kalau misalkan kita tidak bisa memisahkan atau mengklasifikasikan mana yang sebenarnya sudah menjadi haknya BLU, mana yang belum menjadi haknya BLU. Nah kalau penyedia barang dan jasa lainnya Beli yang di sektor pendidikan dan kesehatan, ini kan pasti banyak kerjasama juga dengan pihak ketiga ya Bli ya. Kan kita juga ada namanya mekanisme kerjasama operasi maupun kerjasama manajemen untuk BLU. Nah terus nanti juga akan ada yang namanya uang muka atau mungkin nanti pendapatan bagi hasil pendapatannya gitu ya Bli. Tadi yang Bli garis bawahi adalah harus diperhatikan titik-titik cut off pendapatan gitu ya Bli ya. Mana yang sudah menjadi haknya BLU pada semester 1, mana yang belum gitu ya Bli ya. Kurang lebihnya. Oke, nah sekarang kalau boleh kita sambil buka ya Bli ya, kita selingan, kita buka dulu kesempatan untuk dari BLU maupun peserta di sini. Ada juga yang bukan dari BLU Bli, ada juga yang dari tadi KPPN, Kanwil, Direktorat PPK BLU dan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing sesuatu, boleh ya Bli Krisna ya? Oh boleh, kita kan di sharing di sini. Silakan. Jadi bukan one man show di sini ya. Iya, betul, one man show. Bapak dan Ibu silakan yang mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya nih ke Bli Krisna. Silakan Bapak dan Ibu. Boleh menyalakan mikrofon. Ibu Yudani. Oh, baik. Baik Mbak Natalia, terima kasih waktunya. Selamat pagi Bli Krisna ya sama Mbak Natalia. Selamat pagi Mbak Yudani, Punati Gatra niki. Becek-becek niki Bli. Posisi di mana niki Bli? Jakarta. Posisi di Jakarta. Nggih. Baik, selamat pagi juga menjelang siang niki Bapak Ibu sekalian. Jadi menarik sekali apa yang tadi sudah dipaparkan. Jadi kita sebenarnya menunggu-nunggu nih Bli dari kemarin-kemarin itu gimana kok nggak rilis juga ini saibanya ya. Bahkan sempat karena dari Dewas juga sudah memonitor mengenai kontrak kinerja. Jadi kita juga sempat confirm sama PKBLU gitu nanti untuk kontrak kinerjanya bagaimana kalau misalnya ini saibanya belum gitu kan. Nah, syukurnya kami juga sudah mempunyai sistem internal sendiri untuk keuangannya. Jadi dari segi keuangan mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi dari BMN-nya nih, karena SIM aset sendiri untuk internal kami belum mempunyai juga SIM persediaannya. Nah, itu seperti tadi disampaikan ya, kalau dari sisi keuangannya mungkin bagi kami sudah tidak terlalu bermasalah. Namun untuk persediaan dan BMN itu kami seringkali menghadapi masalah. Jadi karena kalau dari sisi persediaan itu kita sudah membentuk sub anak satker gitu ya untuk persediaannya. Dan mungkin saya cerita saja jujur gitu ya. Terkait dari confirm dari KPPN juga beberapa hari yang lalu gitu menanyakan mengenai jurnal tidak lazim yang ada di Saiba kami. Jadi itu memang nilainya cukup besar, seperti persediaan itu sekitar 5 miliaran. Nah itu sebenarnya cukup sulit bagi kami Bli Krisna di sisi Saiba. Karena kita tidak apa istilahnya intens gitu untuk ikut menghandle persediaan maupun BMN, jadi tidak juga sering terlibat di sana, sehingga ketika kita rekonsiliasi gitu banyak sekali memang hal-hal yang tidak kami pahami, belum lagi kemudian operator-operator yang ada di persediaan maupun BMN juga tidak terlalu paham juga
termasuk kami juga belum terlalu paham mengenai logika akuntansi yang ada di sistem persediaan maupun sistem BMN. Nah, terkait dengan Kementerian Teknis kami, kemarin kami bolak-balik pisah, Mas, gabung lagi, kemudian pisah, gabung lagi. Nah, itu kita 2020 itu ada likuidasi. Itu bahkan sampai terakhir kami audited kemarin, itu saya pikir sudah kelar gitu, Bli ya. Jadi kita TKTM-nya terakhir itu udah sama, Bli. Tapi entah kenapa gitu saya juga kurang paham, ternyata BPK masih berlanjut, kemudian dari SIMAK BMN Dikbud juga masih berlanjut, mungkin secara parsial ini sampai terakhir kita mendapati satker kita itu TKTM-nya masih tidak sama. Nah itu saya sampai tanyakan ke Dikbud, nah ini gimana ceritanya, ini kok jadinya tidak sama. Nah pihak Dikbud bilang, aduh ini juga sudah lelah gitu ya, mungkin sama-sama capek ini ya. Jadi Kementerian Teknis dalam konteks mungkin, ini enggak? TKTM dalam konteks likuidasinya atau TKTM ada pengiriman dari satker lain? Likuidasi ini, Bli. Likuidasi ini likuidasi. Ya. Iya, itu di kami tuh masih tidak sama. Dan saya sempat juga coba diskusikan dengan teman-teman BMN. Nampaknya ini karena pengaruh adanya revaluasi aset. Nah, itu mungkin saya dengar informasinya, revaluasi aset itu ternyata diinputkan di dalam BMN, tetapi pada saat sudah rekonsiliasi dengan kami ya, baru kemudian ada penginputan nilai reval. Ya. Barangkali itu yang menyebabkan saya juga tidak terlalu paham gitu mengenai aplikasi BMN. Nah, mungkin sekedar masukan gitu ya, Bli Krisna, barangkali kalau misalnya besok-besok ada pertemuan yang kaitannya dengan persediaan maupun BMN, setidaknya dari keuangan juga ikut dilibatkan sehingga sehingga pemahaman kita menyatu gitu, kita jadi lebih klik di BMN ada apa, persediaan ada apa, di kita juga bagaimana menerapkannya kemudian. Itu mungkin yang pertama. Terus yang berikutnya mengenai rumah sakit. Kebetulan kami juga punya rumah sakit. Dan rumah sakit memang seperti yang disampaikan sama Mbak Natalia tadi, item persediaan obat-obatannya juga cukup banyak. Dan meskipun rumah sakit kami juga sudah mempunyai semacam aplikasi sendiri gitu ya untuk menghandle persediaannya, tetapi selalu saja memang di akhir periode terjadi masalah proses apa ya istilahnya ya, pengkompilasiannya di dalam SIMAK persediaan. Nah itu sering terjadi. Ya, kemudian terakhir mengenai cut off di bulan Juni ini seperti tadi juga disampaikan adalah 24 Juni. Nah, itu memang ada beberapa hari yang nantinya akan menjadi catatan gitu yang mesti kita treatment lagi di dalam jurnal neraca. Nah, itu sih biasanya untuk apa ya istilahnya pendapatan dan belanja yang masih belum disahkan ya. Nanti mungkin itu ada kalanya kita akan muncul nanti kas yang belum disahkan dari kas sisi kredit. Belum disahkan. Ya. Itu aja sih, Bli Krisna. Iya. Siap. Terima kasih Mbak Yudani. Iya. Silakan Bli. Ini dari curhat dari yang CLBK nih. Ini korban CLBK. Monggo Bli. Iya. Oke, Mbak Yudani dari Universitas Udayana ya. Ini memang pengalaman antara Dikbud sama Dikti ini berapa kali nih kawin cerai terus ya. Pisah ranjang, rujuk lagi, pisah ranjang. Nah, sekarang kayaknya rujuk lagi nih. Nah, ini memang cukup melelahkan ya, Mbak. Bukan cukup melelahkan ya. Benar, Bli. Di level atas kan ya mungkin cuma ganti identitas ya, tapi kan di administrasinya yang melelahkan ya. Nah, tadi juga oleh Mbak Yudani sudah disampaikan ya, bahkan sampai sekarang nih masih ada selisih TKTM ya, selisih TKTM. Nah, mungkin di sini konteksnya selisih TKTM yang dari sisi TKTM aset tetapnya ya. Karena betul Mbak Yudani tadi betul, kita memang di tahun 2019 dan juga tahun 2020 ini kita kan dalam tahapan ya, dalam rangka penyajian kembali nilai revaluasi ya, atau yang kita kenal dengan sebenarnya itu koreval ya, koreksi revaluasi aset tetap. Yang mana memang terkait dengan koreval ini ada mungkin beberapa aset yang secara historisnya ya, ini harus kita selesaikan dulu nih. Pada saat mungkin aset itu masih menjadi BMN-nya di unit lain ya. Jadi penyelesaiannya kan harus di situ dulu gitu loh. Baru nanti dilakukan TKTM, ditransfer nilai bersihnya berdasarkan hasil dari
hasil revalnya baru ditransfer kembali ke unit yang selanjutnya. Nah, proses ini memang kami pernah menerbitkan juga pedoman panduannya. Mungkin nanti teman-teman di BUMN sebenarnya yang lebih memahami ya. Kita sudah terbitkan bagaimana menyikapi tersebut. Pastinya di situ ada jurnal manual sih yang harus dilakukan setahu saya ya. Dari Juknis itu ada jurnal yang harus dilakukan juga oleh teman-teman di, baik itu teman-teman di Saiba dan juga nanti koordinasinya dengan teman-teman di BUMN. Nah, terkait dengan selisih TKTM ini, selain selisih TKTM, ini juga mungkin PR-nya terkait dengan BUMN anomali ya, karena mungkin ini konteks di temuan di LKPP juga ya, temuan di LKPP, banyak terjadi BUMN anomali, yang salah satunya juga karena proses revaluasi ini. Salah satunya mungkin BUMN anomali ini, yang biasanya kita akumulasi penyusutan saldo normalnya di sisi kredit, tapi saldo akumulasi penyusutannya justru di sisi debit. Kalau di NUT ada nggak yang seperti itu? Enggak sih, enggak ada sih, Bli. Ya. Okay. Kalau dari pantauan saya tadi di Irekon, saya lihat di unit sih semuanya saldo BUMN-nya sih normal ya. Nilai buku minus nggak ada, nilai program minus nggak ada. Tapi memang terkait selisih TKTM ini memang dia hanya satu periode sih berlakunya, Mbak Yudani. Dia hanya berlaku satu periode karena dia masuk di LPE ya, masuk di LPE. Nanti juga ini dia sudah tutup buku, nanti akan terkonsolidasi di sana ya. Nah, selisih TKTM memang salah satu penyebabnya. Kalau kita konteks likuidasi, kita kan hanya berubah identitas ya. Kita tidak melakukan proses TKTM yang benar-benar kita berpindah gitu kan enggak ya. Di aplikasi Saiba pun kan sudah difasilitasi ya untuk satker berubah kode ya, hanya tinggal klik proses gitu ya. Semua aset-asetnya juga pindah kan ya. Nah, di sini konteks TKTM-nya bukan di sisi proses yang itu kan ya, tapi lebih ke reval sih. Kalau menurut saya sih lebih ke reval itu. Iya, sepertinya di revaluasinya ya. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-teman BUMN untuk coba dicek lagi. Kalau tidak salah, kita sudah pernah menerbitkan itu surat terkait dengan tindak lanjut dari Koreval ini. Itu pada saat kita menerbitkan rilis aplikasi Simak BUMN dalam rangka penyajian nilai kembali Reval ini. Itu di tahun 2019 itu suratnya, Mbak. Nanti coba saya cek lagi ya suratnya ya. Nanti saya sampaikan titip ke Mbak Natalia itu suratnya. Mungkin untuk informasi aja, mohon maaf saya jeda sebentar. Kalau yang saya lihat kemarin saya sempat konfirmasi dengan pihak Dibut, itu tidak hanya Udayana aja loh, Bli. Banyak satker yang masih. Artinya memang ini kejadian ini masif gitu loh. Makanya kami menerbitkan pedomannya itu. Ini bukan kasuistis gitu loh, hanya di satu satker bukan. Tapi memang dia masif karena memang Koreval ini kan dalam kaitannya ada aset yang semula mungkin dia pada saat sebelum reval ini dia statusnya di satker A, kemudian setelah reval dia ditransfer ke satker B. Ini kan penyelesaiannya harus di satker A dulu tuh. Di satker A dulu. Nanti baru tindak lanjutnya di satker B. Ini memang kejadiannya masif, Mbak Yudani ya. Tidak hanya di UNUT, di banyak satker. Di Kementerian Pertahanan pun banyak nih. Ini mungkin teman-teman di Rumkit bisa cerita, tapi ya itu tadi ya terkait dengan selisih TKTM-nya. Kemudian tadi usulnya sih ada forum bersama ya, PAC Keuangan sama PAC BUMN ya. Nah ini mungkin saya setuju, nanti monggo saja sih nanti disampaikan juga mungkin ke level eselon 1-nya ya Mbak Yuliani ya. Diusulkan juga ke level eselon 1-nya supaya ada forum bersama nih. Kalau di Kemhan TNI ini mereka rutin Mbak, setiap penyusunan laporan keuangan mereka ada namanya kegiatan rekon antara unit barang sama unit uang gitu loh. Nanti semuanya di breakdown, ada jurnal-jurnal bentukan dari SP2D SP2D yang menghasilkan BUMN nanti semua di breakdown ya. Tadi betul kata Mbak Yudani, kita juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan rekon ya, kita memasukkan unsur jurnal tidak lazim ini sebagai salah satu mungkin pertimbangan dari rekon. Tapi bukan berarti kalau masih ada jurnal tidak lazim, kemudian KPPN menghold ya penandatangan barnya. Nah mungkin ini hanya sebagai ini aja sih, sebagai warning ya ke teman-teman satker ya. Karena pada prinsipnya pelaksanaan rekonsiliasi ini kita kan rekonsiliasi untuk cash basis saja ya. Sementara untuk jurnal tidak lazim, pagu minus, kemudian saldo tidak normal, itu kan semacam add-on-nya saja kalau saya bilang ya. Add-on-nya saja. Semata-mata itu kami lakukan untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, terkait dengan jurnal tidak lazim kan
kalau boleh saya sampaikan, jurnal tidak lazim ini adalah jurnal, kenapa tidak lazim? Karena dia dibentuknya bukan dari proses penginputan yang normal gitu loh. Dalam artian begini, seharusnya kalau kita bicara jurnal yang menghasilkan BMN ya, itu kan pasti kita bicaranya ada SP2D, katakan SP2D yang menghasilkan persediaan atau ada SP2D yang menghasilkan aset tetap. Dia akan membentuk persediaan belum diregister, aset tetap belum diregister. Nah sekarang kadang mungkin kan kita di lapangan ya, banyak sekali terjadi kesalahan penganggaran. Contohnya mungkin ada belanja modal ternyata digunakan untuk perolehan persediaan, ataupun sebaliknya, belanja persediaan ternyata dia menghasilkan aset tetap. Nah dengan demikian kan semestinya sih yang dilakukan ya, semestinya nih, antara unit pelaksanaan dengan unit pelaporan, ini kan ngobrol ya, ngobrol, tektokan lah ya, tektok gitu ya. Misalnya dari unit pelaporan nih ngelihat nih, oh ini ada aset belum register kita masih muncul nih di tanggal pelaporan. Nah, ini kan harusnya kalau di semester 1, di triwulan 3 itu it's okay lah, masih ada akun-akun aset belum diregister tadi. Tapi kalau di akhir tahun, nah ini hukumnya haram ini ya, nggak boleh ada ini ya. Nah maka kadang-kadang kan kreativitas dari teman-teman di pelaporan ya, kreativitasnya apa? Di jurnal manual kan, di jurnal manual. Nah itulah yang tertangkap sebagai jurnal tidak lazim gitu loh. Seharusnya apa? Nah kita sekarang bicara masih konteks kita di tengah semester ya, ataupun di semester 1 ya. Kalau nanti masih muncul hal seperti itu, nah yang ngobrol nanti dilakukan, tindak lanjutnya adalah dilakukan revisi DIPA, kemudian ralat SPM SP2D. Semata-mata kita agar jurnal pembentuknya ini memang betul-betul dari jurnal yang menghasilkan barang persediaan ataupun yang menghasilkan aset tetap. Nanti kan teman-teman di pelaporan nih sebenarnya yang punya helikopter view-nya kan dari situ tuh, nanti bisa menginformasikan ke teman-teman di unit pelaksanaan, di perbendaharanya ataupun di penganggarannya. Itu mungkin. Nah terkait dengan aset belum diregister ya kali tadi ya, dia kan masih bisa jadi masih muncul di semester 1 dan triwulan 3. Nah ini nanti juga diinfokan ya, bisa jadi kan aset belum diregister itu, kalau dia ada saldonya dia di sisi sebelah debit gitu lah ya, di sisi sebelah debit, artinya adalah mungkin Bapak Ibu sudah menginput dokumen sumber SP2D-nya ya. Sementara teman-teman di pelaporan BMN-nya, teman-teman di persediaan, teman-teman di aset tetap, ini belum menginput asetnya di aplikasi persediaan ataupun di SIMAK. Itu yang pertama, belum menginput. Terus yang kedua, bisa jadi sudah diinput di aplikasi persediaan atau di SIMAK, tapi belum dikirim nih ke Saiba. Ya. Nah itu nanti di komunikasi ya. Karena kalau dia saldonya di debat, artinya perekaman SP2D-nya sudah di Saiba. Itu kalau saldo di debat. Kemudian kalau dia saldonya di kredit, kalau saldonya di kredit, artinya teman-teman di persediaan sama di SIMAK dia sudah nginput. Tapi mungkin teman-teman di pelaporan keuangan, mungkin ya, karena mungkin SP2D-nya belum terbit ya, maka ini mohon disegerakan, diurus mungkin kalau dia mekanismenya UP, biasanya sih dari mekanisme UPT-UP ya, di UP ya, ini agar segera menjadi trigger untuk bisa diproses pertanggungjawaban GUP-nya. Nah, mungkin itu. Kemudian tadi apa lagi ya? Yang B itu soalnya tadi. Saking banyaknya tadi. Nggak mengenai ini cut off nih. Oh, cut off ya. Cut off setuju tadi. Kalau misalnya kita kan tanggal 24 ya, 24 Juni ya. Nanti misalnya ada pendapatan lagi nih tanggal 24 ya. Pendapatan masuk. Nah, itu nanti mungkin konteksnya dia bisa sebagai kas dan bank BLU yang belum disahkan aja, ada belanja mungkin ya. Yang penting nanti kita bisa mensortir lah ya, mana yang sudah menjadi hak BLU, mana yang belum ya. Kemudian mana yang, ya itu tadi kuncinya sih di situ, mana yang hak BLU sama mana yang bukan. Kalau yang bukan hak BLU mungkin nanti sebagai kas lainnya di BLU, tapi kalau memang dia sudah hak tapi belum kita sahkan, ya kita catat sebagai kas dan bank BLU yang belum disahkan. Itu yang Mbak Yudani ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Grisna. Ya. Terima kasih Mbak Yudani. Mungkin dari yang lain? Ini ada dari Blik, ada dari Ibu dari Undiksa, Ibu Kade. Ibu Kade mau menyampaikan langsung. Terima kasih ya Mbak Yudani. Kade dari Singaraja. Bagaimana Singaraja kan? Baik Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Natali dan teman-teman yang lain. Izin bertanya Pak. Saya mau bertanya terkait dengan hibah Pak. Oke, hibah apa? Hibah uang atau hibah barang? Barang Pak.
Barang, oke. Nah, sebenarnya kami dari pihak Undiksa itu menerima hibah barang berupa bus sekolah ya Pak ya. Dari Pemda ya? Nah, bukan ya dari Dinas Perhubungan. Cuma Pak, sampai saat ini busnya itu belum terbit Pak, belum ada. Jadi belum ada apanya? Belum ada berita acaranya Pak. Oh, BAST-nya belum ada. Ya, BAST-nya. Sudah diserahkan. Asetnya sudah diserahkan, fisiknya. Iya, sudah. Mobilnya udah ada di sini Pak, udah lama. Nah, cuma kita dari sisi saya sebagai Saiba ya Pak ya, itu kan hanya sekedar menerima aja Pak. Dan di sisi penyusunan laporan keuangannya itu pun saya mencatatnya hanya di sisi calegnya aja, tanpa penjelasan BAST-nya. Terus pertanyaan saya, itu sampai kapan gitu? Apakah ada batas waktu, ya kan, dalam penyampaian hibahnya, ya kan, untuk dicatat dalam SIMAK BMN-nya? Kemudian pertanyaan yang kedua itu saya terkait dengan dana kelolaan, Pak. Dana kelolaan apa? Dana kelolaan dari misalnya kayak PLPG, ya kan, dana dari Kampus Merdeka, ya kan Pak, kan itu masuk sebagai dana kelolaan di rekeningnya Undiksa. Itu dari eselon 1 ya Bu ya, uangnya? Atau dari BUN? Dari eselon 1 ya? Iya, dari eselon 1. Nah, kalau kemarin kita sebagian dana kelolaan itu kita catat Pak sebagai transaksi resiprokal. Cuma kendalanya agak berat ya Pak ya, karena kita harus tahu SP2D-nya dan dari pihak yang memberikan juga dia harus mencatatnya ya kan, jadi harus saling koordinasi ya kan. Dan pertanyaan saya, apakah semua dana kelolaan itu harus dicatat sebagai transaksi resiprokal ya kan, apakah itu harus diwajibkan? Kemudian kalau seandainya tidak gitu ya kan, karena saya kemarin agak susah jadi maunya biar dicatatnya sebagai in out aja Pak. tapi itu tapi sama pihak BPK kan itu menjadi temuan ya kan? Iya. Ya kan? Temuannya sih nggak temuan-temuan berat sih, temuan ringan aja itu. Iya, tapi dari sisi kebijakannya kan jadinya ya menyalahi ya Pak ya. Terus kemudian apakah karena pengalaman kemarin kalau kita mencatatnya transaksi resiprokal kita harus tahu datanya, sumber datanya ya kan. Sedangkan tapi ini ada kerjasamanya nggak? Ada kerjasamanya nggak? Iya, tapi kadang-kadang Pak dari pihak bendahara kalau kita tanya itu kadang-kadang dia kan nggak tahu, nggak dapat informasi yang lengkap lah itu terkait dana tersebut gitu. Jadi hanya masuk rekening gitu aja ya, tahu-tahu masuk rekening tanpa tahu sumbernya. Ya, nomor SP2D-nya yang terpenting, kemudian sama kontak personnya, karena kan walaupun kita tahu nomor SP2D-nya tapi kita nggak tahu orang yang kita hubungin untuk dia mencatatnya sebagai transaksi resiprokal juga agak memberatkan buat kita gitu loh. Oke, siap. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Kadek ya. Ini dari Undiksa ya. Ada 2 nih pertanyaannya nih yang saya catat. Yang pertama terkait dengan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang ya. Tadi disampaikan kondisinya. Sebenarnya hibah ini mungkin keterjadiannya tahun berapa nih Ibu? 2019 Pak. Udah 2019 ya. Oke. Jadi gini, ini mungkin kan kalau kita bicara konteks pengelolaan hibah antara BLU sama Satker biasa, mungkin BLU ini sifatnya dia lebih fleksibel sih ya. Beda kalau kita bicara pengelolaan hibah untuk Satker biasa, yang mana ini harus melalui proses pengesahan di kuasa BUN ya. Kalau BLU tetap ada pengesahan juga, tapi kan konteksnya hanya hibah uang ya. Hibah uang disahkan sebagai pendapatan hibah. Nah ini konteksnya adalah hibah barang. Hibah barang tentu saja di sini dokumen sumber yang diperlukan untuk pencatatan, karena kita kan pencatatan juga nanti prosedurnya kan melalui menu hibah masuk ya Bu Kadek ya di aplikasi SIMAK ya. Dan kemudian di situ kita mencantumkan dokumen sumbernya, yaitu bisa berupa BAST ya atau dokumen lain yang dipersamakan ya.
Nah, di sini memang kendalanya masih menunggu BAST. Kalau saya boleh tahu kendala BAST-nya kira-kira seperti apa ya, Bu Kade ya? Maksudnya gimana, Pak? Karena saya ada Kenapa tanyakan, Pak. BAST-nya? Ya, kenapa BAST-nya ini bisa berlarut-larut gitu? Kendalanya di mana gitu? Saya udah pernah tanyakan, Pak, sama bagian simak BNN-nya. Nah, jawabannya itu karena mereka bingung yang harus dihubungi siapa gitu loh. Di Dinas Perhubungan di Singaraja? Nggih. Dan itu prosesnya saya nggak tahu, Pak, kenapa kok bisa lama sekali gitu. Jadi apakah mungkin ada prosedur yang dari pusat yang harus dilalui? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya kurang tahu itu. Tapi yang pasti saya takutnya kalau misalnya maksudnya kita tidak mencatatnya, itu menjadi kan lama ya, Pak ya. Jadi nanti kelupaan ya kan. Itu kan menjadi temuan dari BPK. Atau mungkin gini, Bu, bisa saya ini hanya opsi ya, Bu ya, hanya opsi ya. Mungkin ini ya, kalau seperti ini kita kan menunggu-nunggu ya dari teman-teman dinas ya untuk BST-nya. Atau mungkin dalam hal ini bisa nggak ini inisiatif diambil alih saja oleh pihak-pihak teman di Undiksa ya. Dalam artian kita ambil alih inisiatif untuk pembuatan BST-nya. Bisa jadi mungkin dari teman-teman di sini di Undiksa siapkan saja BST sederhana ya. Yang penting di sini ada siapa pihak pemberinya, siapa pihak penerima, kemudian hak-hak dan kewajibannya nanti seperti apa terkait aset itu loh. Kemudian ada penandatangannya siapa. Karena semakin lama ini berlarut-larut ya ini nggak baik juga ya. Meskipun tadi dari Bu Kade menjelaskan ini di calegnya sudah dijelaskan ya. Ada BMN berupa BUS, ini sudah diungkapkan. Tapi kan ini belum masuk ke dalam konteks BMN kita gitu loh, karena belum masuk di pencatatannya di SIMAK. Terlebih juga nanti kan kita nggak bisa juga nih menganggarkan untuk pemeliharaannya nih, karena belum tercatat sebagai BMN ya. Iya, jadi BMN. Mobilnya itu nggak pernah dipakai, Pak. Nah itu tadi kan. Ini kayaknya harus dilihat ya. Teman-teman yang lebih tahu nih, teman-teman di Undiksa yang lebih tahu nih, nggak mungkin saya tahu kan, ini asal muasalnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kenapa dulu mau menerima bis itu ya. Nah ini sehingga ini memang yang harus diambil alih sih, karena kalau masing-masing pasif ya nggak selesai. Tapi sebenarnya dari kita, dari pihak Indonesia bisa ya Pak ya menerbitkan BAST itu sendiri ya Pak? Bisa. Kalau menurut saya bisa Bu. Yang penting kan kita mencoba untuk memfasilitasi dokumen sumber ya, sehingga kita bisa mencatatnya sebagai BMN ya. Ini mungkin saya contohkan saja seperti ini ya. Di tahun 2020 kemarin ya, ini saya konteks di KL binaan saya Kemenkes ya. Di tahun 2020 kemarin sangat luar biasa nih Kemenkes itu menerima hibah barang dalam rangka penanganan pandemi COVID ya. Dalam rangka penanganan pandemi. Memang konteksnya ini kejadian luar biasa ya. Sehingga memang way out-nya adalah jalan keluarnya adalah mereka menyediakan semacam form BAST sederhana gitu, di mana di form BAST itu tercantum nih siapa pihak pemberi, siapa pihak penerima, ada penanda tangannya lah. Nah dari dokumen sumber BAST sederhana ini yang menjadi dokumen mereka untuk bisa melakukan penginputan ini. Nah berangkat dari sini nih, karena di sini kan kita masih terkendala nih di BAST nih ya. Iya, saya betul. cuma menyampaikan analogi aja nih. Silakan saja disiapkan mungkin dari teman-teman inisiatifnya diambil. Yang penting nanti kan dari pihak dinas perhubungannya juga mereka mau menandatangani, teman-teman di Undiksa juga nanti mau menandatangani ya, sehingga diperolehlah dokumen sumber kunci nih untuk perekaman di BAS di SIMAK-nya. Mungkin itu yang bisa kami usulkan nih Bu Bu Kade ya. Meskipun mungkin koordinasi dengan teman-teman di SUB juga terus dijaga nih agar mereka juga bisa menindaklanjuti. Karena bagaimanapun juga substansi asetnya kan sudah ada di Undiksa ya. Kemudian juga ini apakah sudah diurus juga nih terkait dengan penetapan status pengguna. Biasanya kan kalau BMN ada status penggunaan juga ya, PSP-nya ya. Ya. Didaftarkan juga nih ke teman-teman KPKNL nanti nih untuk status penggunaan dari BMN tadi gitu loh. Ini mungkin tindak lanjutnya aja nanti kalau sudah tercatat sebagai BMN memerlukan penetapan status penggunaan ya. Itu yang pertama ya Bu Kade ya. Kalau saran saya coba saja diinisiasi untuk proses penyusunan BST-nya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa selesai. Nanti jangan lupa dilakukan penginputan di SIMAK, kemudian juga di jurnal ya. Di jurnal manual juga oleh Saibanya, diakui sebagai pendapatan hibah barang ya. Iya.
Kemudian yang kedua resiprokal BLU dana kelolaan. Nah ini kalau kita bicara resiprokal, memang ini kan transaksi yang melibatkan antara sama-sama entitas pemerintah pusat ya. Satu entitas non BLU dengan entitas BLU. BLU dalam hal ini kan pemberi kerja. Bukan pemberi kerja, penerima kerja BLU-nya ya. Satker biasanya dia sebagai pemberi kerja. Ya, kita ini sudah mengatur surat dari Direktur Akuntansi. Kalau nggak salah surat berapa ya? Saya lupa nomornya. Bentar, saya ngintip dulu ya. Saya ngintip dulu kebijakannya nih untuk ini. Nah ini surat Dirjen Perbendaraan nomor S621 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019. Ini petunjuk teknis identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal antara Satker BLU dengan Satker entitas pemerintah pusat ya. Jadi nanti ini surat kita yang kita jadikan pedoman untuk penginputan transaksi resiprokal. Memang kalau kita bicara transaksi resiprokal, kita harus pegang dulu nih dokumen kerjasamanya sebetulnya gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Dokumen kerjasamanya kita pegang. Nah, berarti dalam konteks ini, Bu Kade, ini sudah koordinasi juga nih? Kayak Eselon 1 koordinasi nggak ini? Kalau yang terkait dengan dana dari Ristek itu, kemarin kita udah koordinasi, Pak. Jadi makanya kemarin sempat dicatat sebagai transaksi resiprokal. Terus terkait dengan yang ini, yang Kampus Merdeka ini belum Pak. Kampus Merdeka. Ya mungkin nanti bisa minta bantuan saya nanti ke Eselon 1-nya ya untuk memfasilitasi nih. Tapi apakah memang harus semua dana kelolaan itu harus dicatat sebagai transaksi resiprokal, Pak? Prinsipnya gini, Bu Kade. Dana kelolaan ini kan artinya rumah sakit. Universitas Undiksa ini selaku penerima kerja kan ya? Dari Satker non BLU. Universitas Merdeka tadi dia Satker atau bukan? Bukan, dari Eselon 1-nya, Pak. Hah? Dari Kenapa, Pak? Nanti tolong diidentifikasi. Maksudnya begini. Kalau transaksi ini melibatkan sama-sama Satker, entitas pemerintah pusat, maka dia konteksnya resiprokal. Ya. Jadi Satker BLU, Ibu Kade selaku Satker BLU dengan Satker non BLU. Ya. Nanti kan pendapatannya dicatat sama Satker BLU, pendapatan BLU, nanti kan belanjanya dicatat sama Satker non BLU kan ya, belanja. Nah, ini yang harus dieliminasi kan, pendapatan sama belanjanya ini dieliminasi. Tapi kalau nanti dana kelolaannya misalnya berasalnya bukan dari Satker pemerintah pusat, nah ini nggak perlu dicatat sebagai resiprokal. Kalau dana penelitian itu, Pak, dana penelitian dari Risbank itu. Ya makanya yang saya katakan dulu, Bu, ini konteks kerjasamanya seperti apa, ya. Siapa yang terlibat dalam kerjasama ini? Apakah antara Satker BLU dengan Satker non BLU? Konteksnya dia sama-sama Satker ya. Konteksnya dia sama-sama Satker. Kalau hal-hal ini semuanya terpenuhi, maka ini konteksnya dia adalah resiprokal gitu loh, Bu. Ya, konteksnya dia resiprokal gitu loh. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Kade, apakah semua dana kelolaan itu dicatat sebagai resiprokal? Kalau dia melibatkan dua entitas ini sama-sama entitas pemerintah pusat, satunya BLU, satunya non BLU, maka dia pasti resiprokal gitu. Ya. Dia pasti resiprokal ya. Cuma nanti misalnya nih ternyata dari hasil identifikasi ternyata Satker kompatriotnya nih ya, partnernya ternyata bukan Satker gitu lah. Katakanlah dari Satker Pemda gitu ya. Dari SKPD Pemda. Itu bukan resiprokal. Ya. Itu saja mungkin ya Bu Kade ya. Sampai sini clear dulu nggak nih? Sebelum kita mengatakan dana kelolaan ini resiprokal atau bukan gitu. Oh iya. Paham Pak. Saya pikir semua dulu mitranya Bu Kade ini, mitranya ini yang memberikan kerja ini, dia Satker pemerintah pusat atau bukan, itu aja ya. Cukup clear sepertinya ya Bu Kade ya. Terima kasih Bli Krisna. Terima kasih Bu Kade. Bli, ini sebenarnya masih ada yang bertanya yang lainnya. Tadi kalau Mas Gatot ya, Mas Gatot yang sekarang sudah pindah ke Kanwil Jogja. Mas Gatotnya bukan sudah pindah nih, Mas Pras. Aduh. Ke Kanwil Jogja. Juga BLU Talk nih di Jogja nih. Kok masih nimbrung di sini, Mas Pras ini. Sudah terjawab sepertinya ya, transaksi resiprokalnya sejauh apa sudah nggih? Sudah. Sudah nggih. Terima kasih Pak Krisna sama Bu Natalia. Bu Kade. Terima kasih. Ini Bapak dan Ibu untuk BLU yang lain, nanti kalau mau tahu bagaimana perlakuan eliminasi transaksi resiprokal, tadi Bli Krisna sudah menyebutkan surat Dirjen Perbendaraan tahun 2019. Sudah kami bagikan juga di link ya Bapak dan Ibu.
Nanti bisa dicek di folder bagian peraturan di sana. Nanti kalau ada tambahan lain dari Beli Krisna akan kami sampaikan di sana. Ini ada yang raise hand satu lagi nih, Beli. Boleh nggak, Beli? Sebelum nanti Ya, saya boleh. sedikit tanya yang lain. Pak Gede dari Rumah Sakit Sanglah mau menyampaikan langsung, Pak. Monggo. Ya, terima kasih Bu Natalia. Iya, Pak. Gini, tadi terkait dengan hampir sama dengan kasusnya yang dari Undiksa, tapi berbeda tempat. Kami pada saat penanganan COVID tahun 2020 kemarin, kita juga menerima barang dari Provinsi Bali, Pemda Provinsi Bali, lewat Dinas Kesehatan. Tetapi sampai saat ini belum ada BSD juga. Alat beberapa sudah mulai mengalami kerusakan dan kami jadi akhirnya tidak bisa memelihara, dan dari Dinas Kesehatan pun tidak bisa memelihara, sedangkan alat itu sangat penting digunakan di ruangan COVID lainnya. Jadi sampai ada batas waktu enggak sehingga BSD ini harus terbit. Kami sudah berusaha sampai sudah 4 kali bersurat kepada gubernur, 3 kali bersurat kepada Gubernur Bali, kita sampaikan, ke Dinas Kesehatan sekali kita sampaikan juga, kapan sih terbit BSD? Ternyata masih prosesnya panjang sekali, Pak. Mungkin ada batasan waktu, Pak. Ini kan sudah semester 1 dari tahun 2020. Ya. Terus yang kedua, terkait dengan PSP, Pak. Ini di luar konteks mungkinnya PSP, karena pada saat setelah TMTK, misalkan kita menerima TMTK dari misalkan dari Udayana lah. Apakah nanti setelah kita terima kita buat PSP lagi, Pak, terhadap gedung? Atau emang sudah PSP yang lama itu yang dari Udayana itu bisa kita pakai atau bagaimana, Pak? Terima kasih arahannya, Pak. Ya, siap. Makasih Pak Gede ya. Jadi ini konteks case-nya hampir sama ya dengan Undiksa tadi ya. Masih terkendala terkait dengan BASD. Nah, kemudian terkait dengan jangka waktu nih penyelesaian nih. Terus terang nih mungkin kalau saya bicara hibah untuk satker biasa ya, karena begini, kalau hibah untuk satker biasa, ini biasanya kan kita setelah BSD ini harus didaftarkan ya oleh satker biasa tersebut ke DJPPR ya, Ditjen apa namanya ya, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ya. Itu didaftarkan menjadi registernya didaftarkan di Kanwil ya Mbak Natalia. Biasanya juga kalau register itu kan ada closingnya nanti ya. Ada closing date-nya kan biasanya kan begitu ya. Tapi kalau BLU ini kan nggak melalui proses itu, gitu loh. Nah, nggak melalui proses itu. Nah, sekarang kalau kita bicara durasi, ya kalau saya bilang ya durasinya seharusnya kan mengikuti periode dari penyerahan, seharusnya loh ya, seharusnya. Tapi kan di sini ternyata prosesnya berlarut-larut sehingga ya harapan saya Pak Gede, ini bisa segera diakselerasi ya penyelesaiannya ya. Tadi yang saya usulkan kepada teman-teman di Undiksa, bagaimana kalau inisiatif untuk BASD-nya ini bisa diambil alih saja sehingga ini menjadi dokumen sumber bagi teman-teman untuk bisa menginputnya sebagai BMN ya. Tapi tetap prinsipnya nanti komunikasi dengan pihak pemberi tetap dilakukan sehingga di mereka pun nanti secara proses hibah keluar mungkin ya. Saya juga kurang paham bagaimana proses di Pemda nanti ya. Semestinya sih kalau mereka ada memberikan sesuatu ini ya, barang kepada entitas pemerintah pusat, mereka juga pasti keluarnya lewat mekanisme hibah keluar. Ada proses pemindahantanganan BMD juga di situ. Apakah mereka juga tunduk dengan hal-hal seperti itu? Nah, ini yang nanti mohon juga bisa dikonfirmasi lagi nih kepada teman-teman di Pemda. Tapi mungkin pada prinsipnya kalau satker BLU kan proses pencatatan hibah barangnya kan relatif sederhana ya. Relatif sederhana, nanti tinggal diakui sebagai penentuan hibahnya melalui jurnal manual. Sepanjang memang bisa kita akses untuk dokumen sumber BASD-nya. Saya mungkin tetap Pak menyarankan Pak, mungkin ya ini entah nanti kendala di lapangannya seperti apa, di luar dari kendala yang dihadapi, mungkin bisa diambil alih Pak untuk inisiatif BASD-nya sesuai dengan ketentuan nanti, agar teman-teman juga di RSUP ini bisa segera melakukan penginputan. Terkait dengan durasi, saya tidak bisa menyebutkan apakah ini ada durasinya. Yang jelas ini mungkin sesegera mungkin bisa disediakan dokumen sumbernya, sehingga ini juga bisa segera kita catat ke BMN milik rumah sakit ya. Kemudian pertanyaannya yang kedua terkait PSP tadi ya. Setahu saya kalau meskipun sudah melalui proses TKTM ya, artinya kan ada pelepasan dulu ya di unit di sana ya, di unit pemberi ya. Karena PSP itu pasti dia mengikat siapa sih unit yang akan menggunakan untuk BMN ini ya. Setahu saya meskipun nanti
nanti dari unit itu dia akan melakukan semacam ya kasarnya mungkin ya quote and quote dia akan melepas diserahkan kepada satker intrakonya proses TKTM, nanti selanjutnya oleh satker yang menerima ini juga nanti akan berlaku lagi nih penetapan status penggunaannya. Mungkin untuk lebih detailnya Pak Gede nanti bisa dikonsultasikan Pak, dikoordinasikan dengan KPKNL Denpasar ya Mbak Natalia ya. Untuk proses PSP ini ya bisa dikoordinasikan ya. Kira-kira mungkin itu Pak Gede bisa menjawab semuanya. Mungkin saya juga mengingatkan nih Pak Gede. Iya Pak. Terkait dengan ini resiprokal nih, klaim COVID kan masih menerima ya dana klaim COVID ya dari Direktorat Rujukan ya. Iya, masih. Ya, dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan. Ini juga mungkin nanti tanpa kita harus menunggu Pak di akhir tahun, karena pengalaman di akhir tahun kemarin rekonnya lama sekali kan Pak Gede ya? Iya Pak. Rekonnya lama itu nunggu antrian lagi kan rumah sakitnya kan, antrian. Nanti mungkin bisa Pak disiapkan semua Pak, semua dokumen sumber bukti-bukti transfernya disiapkan. Kemudian juga kalau ada biaya RTGS-nya juga kalau beda rekening kan disiapkan, sehingga nanti pada saat rekon Pak Gede bisa segera cepat ataupun Pak Gede inisiatif nih langsung minta data rekonnya ke teman-teman Direktorat Rujukan nih untuk penyajian. Eselon satunya Pak ya? Ya, eselon satunya nih ya Pak Gede ya. Iya Pak. Oke Pak Gede, itu Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Gede. Terima kasih Pak Gede, terima kasih Bli Krisna. Penjelasannya komplit sekali kalau sudah dari pakarnya. Bli, ini ada sedikit yang mau diangkat nih sebelum kita tutup, karena kita sudah sekitar 90 menit. Nanti Bapak dan Ibu untuk selanjutnya, ini bukan berarti kesempatan terakhir untuk mendapatkan materi mengenai penyusunan laporan keuangan. Nantinya di bulan depan juga akan ada tindak lanjutnya tentunya dari Kanwil DJPP Provinsi Bali dan juga teman-teman di KPPN masing-masing untuk membantu dan memandu Bapak dan Ibu dalam menyusun laporan keuangan. Setelah ada kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan semester 1 di tahun ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada sedikit juga sih kemarin beberapa yang bertanya ke kami juga Bli Krisna, bertanyanya seperti ini. Kadang-kadang ada satker atau BLU yang galau menggunakan akun yang mana. Misalkan nih, gampang banget lah. Misalkan akunnya konteks akun apa nih? Akun reguler atau akun COVID ya? Karena akun kita kan reguler dan akun COVID. Iya. Nah, kalau Bli punya tips nggak bagaimana caranya supaya satker tuh bisa tahu ini tuh pakai akun yang mana? Pakai akun yang COVID atau reguler? Misalkan gini, bayar lisensi Zoom, Bli. Lisensi Zoom. Tapi Zoom itu dipakai untuk yang operasional kantor sehari-hari, sama satu lagi juga dipakai untuk yang khusus misalkan webinar-webinar soal Zoom, soal COVID gitu, seperti itu. Terus ada narasumber Zoom ada yang terkait COVID langsung, ada yang terkait lain, misalkan penyusunan laporan keuangan. Itu honornya dibayar pakai akun yang mana? Terus penyemprotan kantor gitu ya, penyemprotan kantor disinfektan, ada yang pakai jasa pihak ketiga, ada yang pakai ininya kantornya sendiri disemprotin sendiri gitu. Itu pakai akun yang mana? Mohon tipsnya Bli, gampangnya bagaimana ini kita pakai akun yang mananya tuh gimana Bli? Silakan. Nat, gini. Di tahun 2020 kemarin kan kami di Dijen Perbenaran kita ya, bukan kami. Kalau Natalia kan di Dijen Perbenaran juga ya. Kita kan nerbitin surat nih. Surat S369 ya tahun 2020 itu kalau nggak salah di bulan April 2020. Kemudian ada tindak lanjutnya lagi surat S628 ya tahun 2020 ini. Nah, kalau untuk satker BLU ini ada diberikan tambahan lagi ya akun-akun terkait dengan penanganan pandemi COVID nih. Kalau nggak salah nih ada 8 akun nih. Jadi 8 akunnya nih ada dari mulai belanja barang BLU, penanganan pandemi COVID, belanja barang persediaan, belanja jasa, pemeliharaan, perjalanan, sampai ke belanja modal lainnya BLU ya. Betul. Nah, kalau bicara tipsnya jadi simpelnya gini aja sih. Karena memang di tahun 2020 kemarin karena kita euforia ya, karena memang konteksnya juga penanganan COVID ya. Kita euforia, apapun kita kaitkan dengan COVID ya, sehingga secara pemilihan akunnya juga kita menggunakan akun-akun yang berbau ada embel-embel di belakangnya itu penanganan pandemi COVID-19 ya. Nah, ini kita coba luruskan ini di penggunaannya di tahun 2021. Simpelnya seperti ini ya. Kita mencoba mengidentifikasi apakah memang pengeluaran kita itu, yang kita keluarkan itu memang ada kaitannya, korelasinya, hubungannya secara langsung dengan penanganan pandemi COVID. Itu sih kata kuncinya, ada korelasinya, hubungannya dengan
secara langsung dengan penanganan pandemi COVID. Contoh mungkin ini, kalau penyemprotan desinfektan di ruangan, itu pasti kan ya, pasti ada hubungannya dengan penanganan pandemi COVID. Sehingga mungkin konteks untuk Satker BLU, dia bisa saja menggunakan, kalau dia penyemprotannya diserahkan ke pihak ketiga, biasanya sih itu konteks belanja barang aja sih. Barang apa jasa beli? Nah, kalau jasa lebih kepada ini ya, jasa profesi ya, kepada pembicara, konsultan ya kalau belanja jasa ya. Tapi monggo saja nanti dilihat. Tapi sih lebih konteksnya sih lebih ke belanja barang sih menurut saya, belanja barang BLU ya, karena di situ kita berkontraknya dengan pihak lain ya dalam rangka pengadaan. Pengadaannya itu berupa barang ya. Barangnya kan desinfektan kan sebenarnya kan ya. Iya. Bukan jasa yang nggak ada barangnya. Kalau kita pembicara gitu loh, konsultan itu kan nggak ada barangnya kan, makanya itu jasa kan dia kan ya. Tapi kalau desinfektan kan sebenarnya ada ya kan, cairan desinfektannya itu kan dibeli gitu. Konteks seperti itu. Nah kalau kegiatan penyemprotan jelas ya, itu penanganan pandemi COVID. Kemudian kalau kita bicara sekarang kita memberikan memanggil nih narasumber nih ya, narasumber gitu loh. Kalau narasumbernya menyampaikan materi terkait penanganan COVID, maka gunakanlah belanja jasa BLU penanganan pandemi COVID. Tapi kalau kita memanggil narasumber, kemudian materinya di luar penanganan COVID, ya gunakan saja akun reguler. Gitu. Oke, Natalia ya. Oke. Itu bedanya Siap. Ya. Kemudian konteksnya untuk, tipsnya seperti itu aja. Ini ada nggak sih kaitannya secara langsung dengan penanganan pandemi COVID? Nah, tadi juga yang Natalia katakan, kita sekarang ini karena konteksnya memang kita ada forum WFH, WFO ya, sehingga kita berlangganan. Kalau itu sih konteksnya memang kita dalam rangka pencegahan ya, pencegahan. Kita tetap melaksanakan pekerjaan ya, melaksanakan pekerjaan kita dengan sarana Zoom. Kita juga dalam rangka menangani pandemi COVID sehingga tidak menyebar luas. Itu bisa kalau untuk lisensinya dengan menggunakan belanja barang penanganan COVID itu bisa. Oke. Siap, berarti esensinya kita harus melihat dulu kegiatannya tadi ya Beli ya. Kalau misalkan kita mengadakan barangnya ini terkait langsung untuk penanganan COVID atau tidak. Atau jasanya ini terkait langsung nggak? Kalau nggak terkait langsung atau kayak sebenarnya business as usual, cuman yang bisnisnya itu kan berubah gitu ya. Itu berarti lebih ke operasional kantor gitu ya Beli ya. Betul. Kemudian satu lagi mungkin ingatkan juga nih, belanja perjalanan. Oke. Sekarang kan memang kita perjalanan dibatasi ya, kita ada dilengkapi juga dengan tes segala macam ya, tes antigen, genus ya. Dan biasanya itu kan melekat juga di penerbangan. Tapi sekali lagi nih, konteks perjalanan kita ini yang kita lihat ya. Konteks perjalanannya. Kalau kita perjalanan dalam rangka mungkin menangani COVID gitu loh ya. Menangani pandemi COVID gitu ya. Nanti gunakanlah ya akun-akun belanja perjalanan penanganan COVID. Tapi misalnya kalau kita perjalanan dalam rangka menghadiri katakanlah forum yang membahas penyusunan laporan keuangan, ya gunakan akun reguler gitu. Jangan menggunakan belanja perjalanan penanganan pandemi COVID. Oke. Siap, terima kasih banyak Bli. Bli, ini sepertinya sudah cukup banyak yang di-sharing pada hari ini gitu. Bli udah menjelaskan banyak hal dan kami tahu bahwa ini tidak akan bisa selesai semua, tapi mungkin kami kembali mengingatkan kepada Bapak dan Ibu di BLU di Bali ya, atau mungkin yang di luar Bali juga ya gitu ya. Masih ada banyak cara lain kok kita untuk koordinasi soal ini gitu ya. Nanti Bli Krishna juga akan melalui eselon satunya, dia akan menyampaikan berbagai macam hal, terutama KL-KL yang dibina Bli Krishna ya, Bli, dan juga teman-teman lain dari Direktorat APK. Lalu kemudian Kanwil DJPB dan KPPN siap membantu Bapak dan Ibu nantinya teman-teman yang menangani akuntansi ataupun laporan keuangan. Nah, Bli, ini saya sekalian menyampaikan sedikit pengingat juga untuk teman-teman BLU. Karena sebagaimana PMK BLU Simple, ya, BLU itu tadi kan sudah disebutkan oleh Bli Krishna bahwa dia itu sebenarnya kan bukan hanya entitas akuntansi, tapi juga entitas pelaporan, ya, Bapak dan Ibu, berdasarkan PSAP 13. Jadi oleh karena itu dia diaudit oleh auditor eksternal. Yang dalam hal ini, kalau BPK sih sebenarnya lebih kaitannya sampling ya, Billy, kebanyakan ya. Kalau audit kepada BLU itu adalah sampling terkait KKL. Nah, kemudian nanti ada beberapa juga BLU yang kemudian diaudit secara langsung oleh BPK dalam hal misalkan PDPP dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memenuhi kebutuhan tadi, karena sebagai entitas pelaporan itu BLU juga diaudit oleh auditor eksternal, maka dalam PMK BLU Simple masih diatur bahwa nanti itu juga bisa dijalankan oleh KAP. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu bisa ngecek kembali
ketentuannya di dalam PMK BLU Simpel nggih, bagaimana nanti cara-cara penunjukan KAP. Tapi KAP-nya tentunya bukan KAP yang sembarangan, tapi KAP yang sudah mendapatkan izin dari BPK dan yang sudah dipastikan paham mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintah ya Beli ya. Jadi nggak berbeda lagi. Bapak dan Ibu nggak perlu bikin laporan keuangannya banyak gitu ya. Mungkin bisa jadi laporan keuangannya satu, tapi itu diaudit oleh KAP dan juga oleh nantinya BPK dan dikonsolidasikan juga ke LKKL. Gitu, kurang lebih sedikit pesan mengenai tadi yang Beli sempat singgung juga mengenai audit oleh KAP. Nah, Bli, ini karena sudah 90 menit, kami berterima kasih sekali atas kesempatan dan juga waktu dan ilmu yang dibagikan. Boleh Bli sharing closing statement atau mungkin reminder terakhir gitu untuk BLU-BLU di Bali dan juga BLU yang lain yang mengikuti? Oke, nah bukan closing statement kali ya, mungkin reminder aja. Reminder, oke, boleh. Siap. Bapak Ibu, mungkin di sini berdasarkan pengalaman kita dalam menyusun laporan keuangan di tahun 2020, banyak sekali lesson learn ya yang bisa kita dapatkan ya, khususnya bagaimana upaya-upaya kita tetap bisa menyusun laporan keuangan di masa pandemi COVID ini ya. Kemudian juga transaksi-transaksi terkait penanganan pandemi COVID juga sangat banyak ya. Nah, mungkin satu hal yang menjadi concern kami di tahun 2020 kemarin, khususnya untuk pertanggungjawaban ya dan juga pengesahan di akhir tahun, itu kita pengalaman sampai dengan beberapa kali kita buka dispensasi ya, termasuk juga dispensasi untuk pengesahan SP3B BLU. Nah, harapannya Bapak Ibu mungkin bisa lebih lebih konsekuen lagi mungkin ya dalam hal pengesahan SP3 sehingga harus Bapak Ibu meminta dispensasi melalui SO-nya ya. Kemudian mungkin terkait dengan pelaksanaan rekon, kami mohon kesabaran Bapak Ibu semua dan mohon doa restu juga semoga aplikasi penyusunan laporan keuangan tahun 2020 ini bisa segera kami rampungkan, kami finalisasi untuk segera nanti Bapak Ibu bisa kembali melakukan rekonsiliasi dengan KPPM. Mungkin itu Mbak Natalia. Terima kasih banyak Bli. Bli Krisna, ini Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti Bapak dan Ibu meninggalkan Zoom meeting ini, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan daftar hadir dan juga post-test. Post-testnya itu untuk mengukur tadi bagaimana kualitas kami dalam menyampaikan materi dan juga bagaimana tingkat pemahaman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa memberikan pesan, kesan gitu ya di situ, silahkan kepada Bli Krisna juga boleh pesannya disampaikan. Sama ini Bli, ada yang bertanya, boleh minta kontaknya Bli Krisna atau enggak ini Bli? Silakan. Boleh, oke. Kalau boleh nanti kami bagikan ya. Diundang juga lah gitu lah ya, diundang juga ke Bali, biasanya pulang kampung gitu loh. Nanti saya didampingi Mbak Natalia juga nih. Pak Kadek senyum-senyum juga nih, Bu Kadek Dundiksa senyum-senyum, Kadek di juga nih. Udah pada senyum-senyum semua Bli nanti kalau ada materi yang lain silahkan disampaikan, saya akan menjadi corong atau mediator untuk menyampaikan ke teman-teman BLU di link yang sudah ada. Silahkan ya Bli, ada materi, ada contoh soal, contoh praktek, semuanya dibagiin deh biar BLU di sini bisa tambah bagus gitu ya penyusunan laporan keuangannya. Baik Bapak dan Ibu, Krisna tinggal nunggu SK aja Mak. Pak Krisna tinggal nunggu SK. SK apa ini? SK pulang kampung. SK pulang kampung, amin, gitu ya. Siap. Oke, Bapak dan Ibu, kalau boleh nih, sebelum kita menutup acara, saya boleh minta kesempatan Bapak dan Ibu untuk membuka video sejenak, untuk kita dokumentasikan, gitu, Bapak dan Ibu, boleh berkenan? Supaya kami juga bisa mendapatkan pertinggal foto-foto Bapak dan Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, siap. Saya akan beri aba-aba. Ini sudah siap semua belum? Ada yang mau menyalakan kembali? Oh, banyak loh ternyata yang ikut loh Bli. Ini kita coba screenshot dulu deh. Itu belum ke-share semua loh. Untung nggak saya share ke semua ya Bli ya. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita akan tayangkan rekamannya di YouTube Bapak dan Ibu dan BLU lain se-Indonesia juga bisa nonton Bli. Nanti tambah banyak lagi Bli ya.
Jadi Siap. jangan khawatir. Okay. Siap? 1, 2, 3 untuk yang slide pertama. Bentar. Oke. Boleh pakai masker, boleh juga tidak gitu. Senyumnya sebenarnya tetap kelihatan sih kalau pakai masker ya Beli ya. Kan itu matanya ketarik dari gitu matanya ya. ya. Dari matanya, katanya begitu. Jadi senyum cantik atau senyum gantengnya itu masih apa namanya bisa kelihatan. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke. Sebentar. Kemudian sekarang untuk yang slide kedua, ini ada Mas Arief dari PPKBLU dan juga ada juga dari KPPN Singaraja. Oh, ini teman-teman banyak yang ikut nih, Bli. Bentar. Kedua, kemudian sebentar, ada 3 slide kalau nggak salah. Yang di slide ketiga ini ada, siapa lagi nih? Bentar. Ada dari Aklab Undiksa, Aklab Unut, kemudian sampai dengan Ibu Hesti Setiawati, Bu Ratna Dewi, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak yang ditutup juga nih videonya, malu-malu sepertinya, Bli. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam BLU Talks kali ini. Walaupun metodenya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, kami harap Bapak dan Ibu tetap bisa mendapatkan apa tadi oleh-oleh atau beban oleh-oleh atau bekal materi yang cukup gitu ya untuk nanti membantu menyusun laporan keuangan di semester 1 tahun 2021. Nah, pesan dari admin nih Bapak dan Ibu, mohon jangan lupa untuk subscribe subscribe YouTube, Instagram, dan kita juga ada di Spotify. Kalau Bapak dan Ibu lebih suka mendengarkan suara gitu ya, suara BLU Talks juga akan kita unggah di Spotify. Jadi bisa dengerin sambil kerja atau sambil bersih-bersih rumah gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di YouTube sendiri BLU Talks sudah dijadikan satu dalam playlist, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung cek di playlist BLU Talks untuk semua konten BLU Talks dari yang bulan-bulan sebelumnya. Kami akan coba hadir kembali dalam BLU Talks berikutnya dengan materi yang lebih menarik, dan Bapak dan Ibu boleh mengusulkan materi apa saja yang akan disampaikan nanti. Jadi mohon untuk berkenan memberikan masukan juga. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya. Bli Krisna, terima kasih banyak waktunya dan juga semua ilmunya. Iya, jangan ini ya, jangan sungkan-sungkan kalau diundang Bali lagi ya Bli ya. Undang fisik juga ya Bli, semoga ya. Undang fisik nggak sungkan ya. Oke, sih. Undangan Zoom agak sungkan sih. Siap. Terima kasih. Dengan ini kami cukupkan. Selamat siang, salam sejahtera, dan Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua Rahajang Purnama ya buat Semeton di Bali. Iya. Terima kasih Bli Krisna, Mbak Natalia. Terima kasih Bu Sari dari NTT ini. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sukses semua Mbak Natalia. Semua, iya. Mbak Yudani.